Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk menjalankan salah satu ibadah yang mulia, itu menuntut ilmu. Dan kita tidak ragu ya bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini topik yang akan kita bahas adalah topik yang penting, bukan cuma buat para penuntut ilmu, bahkan juga penting bagi para dai, para orang-orang yang berkecimpung dalam medan dakwah, para pemerhati dakwah. Mereka juga penting untuk saling mengingatkan dalam masalah topik yang akan kita bahas, yaitu tentang adab ya dan ilmu, atau adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Dan kita dapati bahwasanya ya para salaf dahulu mereka perhatian terhadap masalah adab. Di antaranya Ibnul Mubarak rahimahullah pernah berkata, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kami belajar adab 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnul Hasan, beliau berkata, "Nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin min hadis." Kita ini lebih butuh kepada banyak adab daripada banyak hadis ya. Artinya banyak adab yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Demikian juga ya diriwayatkan dari Abdullah bin Wahab rahimahullah, beliau berkata, "Ma naqalna min adabi Malik aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi." Apa yang kami nukil dari adabnya Imam Malik lebih banyak daripada ilmu yang kami nukil dari beliau. Oleh karenanya ya para salaf dahulu mereka memperhatikan masalah adab. Tadi Ibnu Mubarak mengatakan kami belajar adab selama 30 tahun sedangkan ilmu kami pelajari selama 20 tahun. Ini berarti adab perkara yang sangat penting. Oleh karena di antara hal yang menakjubkan adalah yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki buku yang masyhur, yaitu buku Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Buku tersebut isinya adalah tentang hadis-hadis Nabi berkaitan tentang hukum-hukum fikih. Ya, berkaitan dengan hukum-hukum fikih dari kitab Thaharah, kitab salat, kemudian dan selanjutnya puasa, tentang zakat ya. Namun di akhir dari kitab Bulughul Maram, beliau membuat kitab namanya Kitabul Jami'. Kitabul Jami' yang isi daripada kitab tersebut berkaitan tentang adab dan akhlak. Berkaitan tentang adab dan akhlak, tentang bagaimana adab, tentang bagaimana tentang akhlak yang baik, bagaimana tentang akhlak yang buruk. Dan beliau menulis bab tersebut atau kitab tersebut di akhir dari kitab Bulughul Maram. Yang biasanya para ulama meletakkan adab di bagian awal, di bagian depan. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah meletakkan adab di bagian akhir. Wallahu a'lam bishawab, seakan-akan beliau ingin mengingatkan bahwasanya adab itu perlu baik di awal maupun di akhir. Apalagi seorang tatkala sudah belajar hukum fikih, sudah menguasai bab-bab fikih, bab taharah sampai seluruh dia sudah kuasai, bab salat, bab zakat, bab puasa ya, semuanya dia sudah kuasai, maka jangan sampai dia terpedaya dengan ilmu yang dia miliki sehingga dia lupa untuk beradab. Oleh karenanya adab itu sangat diperlukan bagi penuntut ilmu, bahkan saya katakan bukan cuma penuntut ilmu, bahkan para dai, orang-orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi, adab ini sangat berpengaruh dalam berkembangnya dakwah di masyarakat. Makanya tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
ke negeri Yaman, maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada dan kapanpun, ya, dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang, bertakwalah dimanapun engkau berada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha, kalau kau melakukan kemaksiatan maka lakukanlah kebajikan agar kebajikan tersebut menutup kemaksiatan tersebut. Yang kemudian kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah mulia dengan masyarakat, ya, dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Muadz adalah seorang dai dan dia akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Yang diperhatikan adalah adabnya, adalah akhlaknya. Masyarakat kurang memperhatikan masalah akidah. Artinya apa? Akidah sesuatu yang tersembunyi dalam hati seseorang. Yang mereka nilai adalah apa? Adalah akhlak. Itu yang nampak di hadapan mereka sebagai barometer awal untuk menilai seseorang atau tidak, menerima seseorang atau tidak. Yang mereka melihat adalah akhlaknya, adalah adabnya, adab terhadap masyarakat, ya, adab terhadap orang tua, adab terhadap anak-anak. Ini yang dilihat oleh masyarakat, ya. Dan saya lihat banyak ikhwan-ikhwan, banyak saudara-saudara kita, antum-antum ini, ya, yang penampilannya penampilan dai. Mau atau tidak mau penampilannya penampilan apa? Dai, ya. Mungkin lebih penampilan dai daripada ustadznya sendiri, ya. Ini jadi masalah. Ya, saya sering sampaikan, saya berapa kali diundang oleh orang, ya. Orangnya menyangka supir saya adalah dai-nya, ya. Ya, saya pernah suatu hari saya pernah di Yambo di daerah kota Madinah, ya. Berapa tahun lalu, ya. Waktu itu belum ramai YouTube, belum ramai. Ada orang ibu-ibu yang konsultasi, maka saya ditemani oleh teman saya. Teman saya jenggotnya panjang sampai di sini, ya. Akhirnya waktu ibu-ibu itu mulai bertanya, konsentrasi pandangan dia menuju ke teman saya ditinggalkan. Dan ini kenyataan, ya. Makanya saya bilang antum banyak yang antum bukan ustadz tapi penampilan apa? Ustadz, ya. Ya. Penampilan baju islami, kemudian jenggot panjang, berjalan di mana-mana orang pandang ini orang berilmu. Maka semakin dituntut antum memiliki adab, ya, dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana wasiat Nabi kepada Muadz bin Jabal, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaknya engkau bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, ya, dengan akhlak yang mulia, ya. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Karena kata sebagian ulama itulah barometer penilaian masyarakat, bukan masalah akidah, karena akidah tersembunyi. Akidah Anda tidak kelihatan oleh orang-orang. Yang dilihat apa? Bagaimana sikap Anda, bagaimana adab Anda. Itu yang dinilai oleh masyarakat. Pembahasan mengenai adab dan ilmu menjadi semakin penting, ya. Tatkala kita dapati ada sebagian orang yang berilmu namun tidak beradab, dan ini kenyataan, berilmu namun tidak berakhlak, ya. Agamanya mantap, tatkala dia sholat 5 waktu luar biasa, ya. Saf pertama, ya. Kalau pengajian paling rajin, ya. Tapi waktu bayar utang nggak bayar-bayar. Ada orang seperti begini. Ada, ya. Ada atau tidak? Apa? Ada. Banyak atau tidak? Enggak lah. Jangan bilang banyak, ya. Ada. Tapi ada orang-orang seperti ini, ya. Oleh karena Nabi SAW pernah membedakan antara agama dengan akhlak. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada orang yang melamar putri Anda, melamar adik Anda, dan Anda sudah ridha dengan agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah, ya. Berarti ada akhlak, ada apa? Ada agama. Sebenarnya akhlak bagian daripada agama, adab bagian daripada agama. Tetapi terkadang tadi ada orang yang menyangka namanya agama hanyalah perihal urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama itu luas, bukan cuma perihal hubungan dia dengan Allah, tapi hubungan dia dengan sama manusia. Itu juga sangat penting, ya, dalam Islam, sangat penting dalam Islam, ya. Oleh karenanya, ya, hal ini membuat kita semakin penting untuk membahas masalah adab, ya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama telah banyak menulis tentang masalah adab, baik dalam buku-buku secara umum maupun dalam buku-buku tersendiri tentang adab ahlul hadis, tentang adab orang yang hafal Quran, tentang adab ini, adab anu, ya. Banyak buku-buku ditulis oleh para ulama. Ini menunjukkan perhatian mereka tentang masalah adab, ya.
Tadi saya katakan Ibnu Hajar rahimahullah juga menulis di akhir dari Kitab Bulughul Maram tentang Kitabul Jami', yang ini isinya adalah tentang adab ya. Dan sebagian orang yang kita sayangkan, tatkala dia menuntut ilmu, seharusnya ilmu itu membuat dia semakin beradab, semakin berakhlak mulia, semakin murah senyum ya. Kemudian ya harusnya ada perubahan, semakin tawadhu. Namun ternyata ya tatkala dia menuntut ilmu, keluarannya tidak seperti begitu, outputnya tidak seperti itu. Terkadang angkuh, merendahkan orang lain, melihat orang awam dengan pandangan sinis, pandangan merendahkan ya. Dan ini yang sangat menyedihkan ya. Ilmu yang seharusnya membuat dia semakin tawadhu, semakin tahu akan bahwasannya dirinya adalah orang yang tidak berilmu, bodoh ya. Semakin nuntut ilmu kita akan semakin sadar bahwasanya kita semakin bodoh ya. Ternyata membuat dia semakin angkuh ya, semakin merendahkan ya, mencibirkan orang lain. Maka insyaallah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar, dan saya ingatkan ini pengajian untuk mengingatkan diri saya pribadi, dan juga saya mengajak saudara-saudara untuk saling mengingatkan, karena kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ini adalah saling mewasiatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Jadi ini nasihat buat diri saya pribadi terutama, dan juga buat saudara-saudaraku dari ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan adab ya. Bahkan adab masuk rumah ya. Kemudian adab ya, ini maksud saya adab yang berkaitan dengan sesama manusia. Kalau kita buka surat Al-Hujurat saja, banyak adab-adab yang Allah ajarkan. Sejak firman, mulai dari adab tatkala terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, kemudian adab tidak boleh mengejek yang lainnya, adab tidak boleh memberi gelaran kepada yang lainnya, adab tidak boleh ghibah, tidak boleh cari-cari kesalahan saudara ya. Ini semua termaktub dalam Al-Qur'an ya. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian ulama, Nabi Musa alaihissalam tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan Nabi Musa untuk beradab tatkala masuk di tempat yang suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskanlah dua sendalmu, sekarang kau sedang berada di tempat yang suci. Nabi Musa diajarin adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bertemu dengan Allah, dia harus lepaskan apa? Kedua sendalnya. Ini berarti adab diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan kita bahas bagi penuntut ilmu adalah adab yang berkaitan dengan dirinya. Kita akan bahas insyaallah 3 poin ya. Adab penuntut ilmu berkaitan dengan dirinya, kemudian adab penuntut ilmu berkaitan dengan gurunya, kemudian yang ketiga adab penuntut ilmu berkaitan dengan teman-temannya ya. Ini kira-kira 3 perkara yang penting ya. Kalau adab penuntut ilmu berkaitan dengan suaminya, ini pembahasannya panjang ya. Adab penuntut ilmu berkaitan dengan istrinya juga pembahasannya apa? Panjang. Adab penuntut ilmu berkaitan dengan orang tuanya juga panjang ya. Tapi makanya saya cuma ingin terhadap dirinya, terhadap guru-gurunya, dan juga terhadap teman-temannya. Yang pertama ya, yang tentunya poin yang paling penting, dan ini merupakan awal dari segala hal ya. Kalau dia salah dalam yang pertama ini, maka semuanya akan hancur, yaitu ikhlas, yaitu ikhlas kepada Allah tatkala menuntut ilmu, tatkala menerima ilmu, dan juga tatkala menyampaikan ilmu. Ini harus ikhlas ya. Tidak ada yang ragu bahwasanya ilmu merupakan ibadah. Ingat ya. Sebagaimana Anda tatkala salat Anda merasa sedang beribadah, tatkala Anda berpuasa Anda sedang merasa beribadah, yakinlah bahwasanya Anda tatkala nuntut ilmu, tatkala menulis, tatkala mendengar, tatkala hadir dalam majelis ilmu, maka Anda sedang beribadah. Bahkan nuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga ya. Dan sebagian ulama mengatakan padahal banyak sekali langkah-langkah kaki yang kita lakukan dalam rangka untuk beribadah. Seperti seorang melangkahkan kaki menuju masjid, sungguhnya dia sedang menuju surga.
dia sedang beribadah. Seorang melangkahkan kaki untuk haji dan umrah, sungguhnya dia juga sedang menuju surga. Seorang tatkala melangkahkan kaki dalam rangka untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dia sedang menuju surga. Seorang melangkahkan kaki misalnya untuk membantu anak-anak fakir miskin, ya, anak-anak yatim, ini juga dia juga sedang melangkahkan kakinya menuju surga. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang barang siapa yang menempuh suatu jalan, Rasulullah SAW tidak menyebutkan haji, umrah dan yang lainnya, tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Tidak menyebutkan haji ke masjid, ke beri santunan kepada fakir miskin, tidak. Rasulullah SAW hanya menyebutkan tentang ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata sebagian ulama, karena langkah yang paling cepat memasukkan seorang ke surga adalah langkah dalam rangka menuntut ilmu. Ini cara tercepat seorang untuk masuk surga, dia tuntut ilmu. Kenapa? Kalau dia menuntut ilmu, maka akan dibukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Dan akan dibukakan bagi dia tahu mana pintu-pintu keburukan. Kemudian dengan ilmu dia akan tahu mana pintu-pintu kebaikan, mana yang harus pertama kali dimasuki, mana yang bisa ditunda, mana yang lebih utama, mana yang kurang utama. Ini semua dengan ilmu. Makanya ilmu adalah cara tercepat untuk meraih surga. Ya. Karenanya ilmu adalah ibadah, ya. Kalau kita bicara tentang keutamaan ilmu, tentu bahasanya akan menjadi panjang. Tetapi saya ingin menyampaikan, tidak ada yang ragu bahwasanya menuntut ilmu merupakan ibadah. Kalau Nabi Musa alaihissalam rela meninggalkan kaumnya untuk mencari Nabi Khadir, dalam rangka apa? Untuk menuntut apa? Ilmu, ya. Dan dia mengatakan, saya tidak peduli meskipun harus berjalan bertahun-tahun. Yang penting dia ingin menuntut apa? Menuntut ilmu. Ini menunjukkan itu ibadah, ya. Kalau bukan ibadah, ngapain Nabi Musa kemudian berjalan begitu jauh, ya, melelahkan dirinya untuk menuntut ilmu. Ini dalil bahwasanya menuntut ilmu merupakan ibadah, ya. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang ini, bisa jadi ilmu merupakan jihad yang utama, ya. Allah menggandengkan ilmu dengan jihad dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak pantas seluruh mukmin untuk keluar berperang. Harus ada sebagian orang yang nuntut ilmu. Jadi Allah menyatakan ada perang, ada yang nuntut ilmu. Ini saling melengkapi, sangat perlu. Bahkan saya katakan jihad dengan senjata tidak bisa dilakukan setiap saat karena harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, tetapi jihad dengan ilmu setiap saat. Bahkan dalam suatu kondisi jihad dengan ilmu lebih utama daripada jihad dengan pedang. Contohnya saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara kafir. Bagaimana kita menyuruh mereka untuk berjihad? Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang minoritas yang mungkin tinggal di Amerika, di Inggris, dia tidak mungkin berjihad dengan pedang. Tidak mungkin kita suruh dia untuk memberontak, tidak. Tapi dia berjihad dengan ilmu, dengan dakwah. Sehingga sekarang geliat berkembangnya kaum muslimin di negara-negara kafir luar biasa. Kenapa? Tersebarnya ilmu. Sehingga orang-orang kafir sekarang berusaha menyebarkan tentang buruknya Islam. Mereka mencari cuplikan-cuplikan, klip-klip untuk menggambarkan Islam itu agama yang sadis, Islam itu agama yang buruk. Kenapa? Islam berkembang dengan cepat, ya. Dengan apa? Dengan ilmu, ya. Dengan ilmu. Oleh karenanya saya katakan ikhwan, ya, jangan Anda pernah meremehkan ilmu. Ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting, bahkan dalam setiap saat kita bisa berjihad dengan ilmu. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu, ya, bahwasanya ilmu merupakan ibadah, maka harus dituntut dengan ikhlas. Harus dituntut dengan ikhlas. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu dengan ikhlas, maka outputnya akan berbahaya. Ya, outputnya akan berbahaya. Hasilnya akan berbahaya, ya. Makanya yang bikin onar dalam dakwah, ya, orang-orang yang tidak ikhlas dalam berdakwah, orang-orang yang tidak ikhlas dalam berdakwah, orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tatkala dalam kitab tauhid, ya, membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku juga berdakwah di jalan Allah di atas ilmu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maknanya yaitu hati-hati seorang tatkala berdakwah harus kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Tatkala prakteknya ada sebagian orang yang berdakwah, tetapi dakwahnya ternyata bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah kepada yayasannya misalnya, dia berdakwah kepada organisasinya misalnya, dia berdakwah kepada bukan hakikatnya bukan kepada Allah. Sehingga tatkala ada yayasan yang lain yang berkembang, dia hasad, dia tidak suka. Kenapa? Pada hakikatnya dia tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdakwah kepada Allah, maka dengan maraknya perkembangan dia akan senang. Dia akan gembira. Ini ciri-ciri bahwasanya dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala dia berdakwah kepada dirinya ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah. Dan seperti ini yang kemudian terjadi pertikaian ya. Yang kalau kita telusuri ternyata permasalahannya bukan permasalahan ilmiah tapi permasalahan hati. Permasalahan hati, seorang maunya ya orang harus ngaji sama dia misalnya. Kalau tidak sama dia maka dia protes, seakan-akan tidak dianggap pengajiannya ya. Kemudian mulailah timbul yang hal-hal yang lain-lainnya. Orang seperti ini berarti dia berdakwah bukan kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Hati-hati ya. Antum jangan sampai seperti itu ya. Antum mumpung belum jadi ustadz jangan sampai seperti itu. Kalau sudah jadi ustadz, antum punya masa ya hati-hati. Antum jangan menggiring murid-murid antum untuk menyanjungkan diri antum sehingga tidak terasa antum menggiring orang-orang untuk berdakwah kepada diri anda sendiri. Ya, ini hati-hati ikhwan ya. Ini sangat tipis ya, sangat tipis. Sama panitia-panitia pengajian juga demikian. Ya, panitia pengajian dia berdakwah di jalan Allah bukan kepada kepanitiaannya. Kalau ada panitia yang lain buat pengajian maka dibantu. Ini namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melakukan yang penting dakwah berjalan. Ya, tentu perlu koordinasi, tentu perlu kerjasama. Tapi kalau jangan panitia sana begini. Aja panitia kita yang terbaik. Kalau begini merendahkan yang lain. Tidak mengakui kemuliaan yang lain, tidak mengakui hasil keringat kerjasama yang lain. Pokoknya intinya merendahkan yang lain. Ya. Ini musibah ya. Ini yang menyebabkan terjadi keonaran dalam dakwah. Ya. Maka seorang jangan pernah merasa dirinya ikhlas. Dia harus terus memperhatikan dirinya. Saya berdakwah kepada Allah ataukah saya berdakwah kepada diri saya sendiri? Ya, kepada yayasan saya, ya, kepada organisasi saya, kepada masjid saya misalnya. Ya. Hendak saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu luas ya ikhwan. Maksud saya ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati, ikhlas itu bukan cuma waktu salat kita perlu ikhlas, waktu kita haji kita perlu ikhlas, waktu kita puasa kita perlu ikhlas, sedekah perlu ikhlas, itu semua perlu ikhlas. Tapi nuntut ilmu juga butuh apa? Keikhlasan. Mendakwahkan ilmu juga butuh keikhlasan. Bikin pengajian juga butuh keikhlasan. Ikhlas dalam segala hal dan ilmu adalah salah satu ibadah yang mulia. Maka seorang tatkala menuntut ilmu dan tatkala menyampaikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang paling pertama adalah ikhlas ya. Maka jangan sampai salah seorang tatkala menuntut ilmu maka dia niatnya salah. Ya, contohnya niatnya salah ya, ingin agar dia nomor 1 misalnya. Agar dia bisa menyaingi si fulan misalnya. Ya ini ya agar dia supaya orang-orang bisa memuliakan dia ya, maka ini adalah niat-niat yang keliru. Niatnya adalah untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya ya, dan untuk menghilangkan kejahilan dari yang lain. Oleh karenanya dikatakan kepada Imam Ahmad pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza khalasatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya kalau dituntut dengan ikhlas. Kalau dituntut dengan ikhlas. Maka ditanya kepada Imam Ahmad, apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ikhlas dalam menuntut ilmu maksudnya dia tatkala belajar dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain ya. Ini namanya ikhlas dalam berdakwah ya, dalam menuntut ilmu. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang paling penting ya, masalah ikhlas. Yang kedua di antara adab yang sangat penting ya adalah mengamalkan ilmu itu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi jangan Anda nuntut ilmu dalam rangka untuk memperbanyak wawasan saja ya. Saya ingin tahu, menelaah kitab, ikut pengajian. Tidak. Anda sejak awal niatkan kalau saya dapat ilmu yang bisa saya amalkan, maka saya berusaha untuk apa? Amalkan ya. Karena para ulama telah menjelaskan ilmu itu datang dalam banyak ayat, dalam banyak hadis akan kemuliaan ilmu tersebut. Antum bayangkan dalam ayat Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan tentang keesaannya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang dipersaksikan adalah perkara yang sangat urgen, sangat penting, tauhid. Siapa yang mempersaksikan akan kebenaran hal ini? Allah Subhanahu wa taala.
Allah mempersaksikan akan keesaannya. Wal malaikatu, kata Allah, malaikat juga mempersaksikan. Wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Demikian juga para ahli ilmu, para ulama. Allah menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian ahli ilmu. Ini menunjukkan ahli ilmu ini kedudukannya sangat tinggi dalam syariat. Buktinya persaksiannya digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kedudukan yang tinggi seperti ini, maksudnya apa kata para ulama? Maksudnya jika ilmu tersebut diamalkan. Oleh karenanya Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyebutkan ilmu itu tidaklah dipuji karena zatnya, tetapi dia dipuji karena dia adalah wasilah untuk beramal. Ya, nah ilmu yang kosong dari amal tidak dipuji dalam syariat. Kita dapati banyak hadis-hadis dalil-dalil tentang keutamaan ilmu yang tadi sebagian saya sebutkan. Perlu untuk ingat bahwasanya ilmu tersebut bukan dipuji karena zatnya, tapi dia dipuji karena wasilah untuk apa? Beramal. Justru ilmu yang kosong dari amalan tercela. Itulah orang-orang Yahudi, al-maghdhub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka telah berilmu tentang sifat-sifat nabi, bahwasanya nabi tersebut akan muncul di jazirah Arab, sifat-sifat fisiknya demikian, sifat-sifat akhlaknya demikian. Kapan munculnya mereka tahu, di mana munculnya mereka bahkan tahu. Oleh karenanya banyak orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah karena mereka tahu nabi tersebut akan berhijrah ke kota yang banyak pohon kormanya sehingga mereka kemudian berkonsentrasi untuk tinggal di kota Madinah menanti kedatangan nabi tersebut. Tatkala nabi tersebut datang ternyata bukan dari Yahudi, mereka tidak mengamalkannya. Jadi mereka menyembunyikan ilmu. Maka orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya maka mereka mirip dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu harus dihiasi dengan amal. Dan antum ya harus berbanding lurus ya. Panjangnya jenggot harus disertai dengan banyaknya apa? Amalannya. Jangan jenggotnya panjang amalnya enggak ada ya. Oleh karenanya ini penting. Jenggot dipanjangkan oke ya. Celana dinaikkan oke ya. Penampilan sunnah Masya Allah penting. Ibu juga pakai jilbab dipanjangkan bagus Masya Allah ya. Kemudian berpakaian yang islami bagus, tapi disertai juga dengan amal yang soleh ya. Dua-duanya harus berjalan dengan baik ya. Ya. Maka kalau saya sering sampaikan, kalau Anda semakin penampilan islami, maka harusnya semakin banyak sunnah yang Anda kerjakan. Ya, sunnah bukan hanya terbatas pada penampilan, tapi sunnah lihat bagaimana salat qobliyah, bagaimana salat ba'diyah, salat rawatib, bagaimana salat duha, ya, bagaimana salat malam harus disertakan. Untuk apa menuntut ilmu banyak-banyak kalau tidak diamalkan? Berbakti kepada orang tua, baik terhadap anak istri, perhatian terhadap keluarga, ini semua harus diperhatikan. Jadi di antara adab yang sangat penting mengamalkan ilmu tersebut, Maka sangat disayangkan kalau seorang rajin menuntut ilmu, dalam pengajian selalu hadir, ya, namun dia tidak mengamalkan. Ya. Ini akan menjadi bumerang bagi dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Al-Quran itu akan menjadi pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Tatkala kita menuntut ilmu ternyata tidak kita amalkan, malah kita tinggalkan ilmu tersebut, tidak kita aplikasikan dalam amalan, maka ini akan menyerang kita pada hari kiamat ya. Maka jangan Anda ikut pengajian hanya sekedar mengumpulkan hujah untuk menyerang Anda pada hari kiamat. Jangan. Anda ikut pengajian mengumpulkan hujah untuk Anda amalkan yang akan bela Anda pada hari kiamat. Maka seorang penuntut ilmu harus mengisi hari-harinya dengan amal-amal, terutama amal rutinitas jangan kita tinggalkan. Ya, sederhana, enggak usah neko-neko. Yang maksud saya sederhana, seorang penuntut ilmu ya, seorang sunni, seorang salafi misalnya, jangan lupa malam salat witir, jangan lupa. Ya, enggak usah banyak omong kemudian tidak salat malam ya sama aja ya. Apa faedahnya banyak omong kemudian apa? Tidak salat witir. Salat witir kerjain ya. Bangun sebelum subuh, salat 3 rakaat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat qobliyah, kemudian salat subuh. Kalau salat subuh jangan lupa zikir pagi petang, kalau ada waktu baca Quran ya. Seperti itu kegiatannya. Kemudian nanti waktu duha, salat duha 2 rakaat. Kalau mau semangat 4 rakaat, mau semangat lagi 6 rakaat, mau semangat lagi 8 rakaat, mau semangat lagi 10 rakaat, lebih semangat lagi 12 rakaat boleh. Ya. Kerja silakan kerja ya. Kemudian jangan lupa ya, baik sama orang tua, baik sama anak istri. Waktunya salat duhur, salat qobliyah, salat duhur, salat ba'diyah. Maksudnya demikian ya. Ada waktu untuk salat rawatib, ada waktu untuk salat berjamaah, ada waktu untuk baca Quran ya. Jadi harus ilmu tersebut diamalkan. Ada waktunya untuk sedekah, ada untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kalau Anda kemudian banyak ilmu tidak diamalkan,
maka ini saya khawatir akan menyerang Anda, menyerang saya, menyerang kita kalau kita tidak amalkan. Maka sekarang kita renungkan sekarang. Saya sudah berapa lama ikut pengajian? Amal saya bagaimana sekarang ini? Amal saya bagaimana? Apakah ada perubahan dalam semangat saya beramal ibadah? Apakah salat berjamaah saya tinggalkan atau tidak? Ya. Apakah salat rawatib saya tinggalkan atau tidak? Bagaimana dengan salat witir saya? Bagaimana dengan wirid baca Quran saya? Sebulan saya baca Al-Quran berapa banyak ya? Harus direnungkan. Hafalan saya sudah sampai di mana ya? Dari dulu juz amma belum tamat ya. Dari dulu juz amma belum tamat ya. Terus mana buah dari pengajian bertahun-tahun? Seorang renungkan diri. Saya tidak menyuruh antum menjadi ustaz, tidak ya. Harus hafal 30 juz, harus hafal hadis sekian ribu, sekian ratus misalnya, harus baca kitab. Tidak, saya ingin amalan-amalan sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang awam ya. Saya rasa kalau salat berjamaah bisa, qabliyah ba'diyah bisa, rawatib, salat duha juga bisa, baca Quran tiap hari juga mestinya ada waktu ya. Mestinya ada waktu ya. Karena pada akhirnya Subhanahu wa taala seorang penuntut ilmu ya harus ya memanfaatkan waktu, harus memanfaatkan waktu, jangan sampai waktunya hilang sia-sia, ya. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara adab yang harus diperhatikan setelah mengamalkan ilmu juga adalah tadarruj. Tadarruj fi talab, yaitu bertingkat-tingkat dalam menuntut ilmu. Ini sebenarnya pembahasan ya, kalau orang awam saya tidak bisa paksakan. Ini pembahasan misalnya orang-orang ingin menjadi dai ya, atau ingin ilmunya teratur, tertata ya. Maka berusaha dia belajar ilmu dari yang rendah sampai pada ilmu yang tinggi, pelan-pelan ya. Dia belajar dari adab, kemudian dia belajar tentang tauhid, dia belajar tentang kitabut thaharah, kitabus shalah, tapi teratur. Jadi seorang berusaha mengaji dengan pengajian yang teratur ya. Ya, oleh karenanya banyak ustadz-ustadz juga, demikian juga para ulama menganjurkan untuk mengikuti pengajian-pengajian kitab. Ini penting ya, pengajian kitab. Bukan berarti tematik tidak penting ya, semuanya penting ya. Semuanya penting, tetapi harus ada waktu kita ikut kajian tematik. Ada juga kajian-kajian kitab yang kita ikuti. Kita lazimi satu ustadz misalnya. Dia ustadz itu mengajarkan kitab fikih. Kita lazimi dari awal dan ini akan terasa perkembangan ilmu kita. Ya. Daripada kita mengaji misalnya 4 tahun tematik melulu ya. Benar maklumat kita banyak, pengetahuan wawasan kita luas tapi tidak teratur. Tapi alhamdulillah berkembang ilmu kita, tapi tidak teratur. Berbeda tatkala kita mulai misalnya ngaji sirah Nabi dari awal sampai akhir selesai. Alhamdulillah. Kemudian misalnya fikih dari awal sampai akhir selesai. Ini akan terasa perkembangan, terasa bedanya. Maka saya sangat anjurkan kalau ada pengajian kitab maka diikuti. Tematik juga penting ya. Rasulullah SAW juga dahulu menyampaikan banyak dalam tematik. Ada masalah Rasulullah SAW selesaikan, ada masalah Rasulullah selesaikan. Maka tidak perlu kita saling mencela. Ada yang maunya kajian kitab mencela kajian tematik ya. Enggak juga demikian ya. Karena Nabi SAW juga dulu kajiannya tematik terus, tidak ada kajian kitab ya. Karena Nabi belum ada kitab waktu itu kan. Artinya semuanya sama-sama penting ya. Dan juga kajian tematik sangat penting untuk mendatangkan orang-orang yang baru kenal dakwah dengan tematik, karena teratur. Kalau pengajian tematik biasanya materinya sudah disiapkan kemudian lebih teratur. Intinya, tapi kita sebagai penuntut ilmu berusaha menuntut ilmu dengan dengan teratur, dan itu akan terasa. Saya kagum dengan teman-teman di Yogyakarta. Teman-teman di Yogyakarta banyak mahasiswa UGM. Saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa di sana, ada pengajian daurah bahasa Arab. 20 hari selesai, 20 hari sudah mulai bisa baca kitab gundul. 20 hari, satu hari cuma 2 jam. Ada program 2 minggu, satu hari 2 jam. Selama 2 minggu seorang konsentrasi, satu hari cuma 2 jam. Alhamdulillah dia sudah mulai bisa baca kitab gundul. Mulailah gundul-gundul tersebut mulai kelihatan rambutnya ya. Tapi antum kitab gondrong saja enggak beres bacanya, kitab gundul. Makanya, dan itu saya belum lihat di Jakarta. Saya belum lihat di Jakarta. Berarti sistemnya harus diperbaiki ya. Padahal kalau kita lihat semangat pengajian di Jakarta luar biasa ya. Ya, di mana-mana rame, ibu-ibu rame, bapak-bapak rame, ya pengajian rame. Tapi secara keteraturan kurang. Oleh karenanya yang paling inti agar kalau kita ingin berkembang baik dalam ilmu kita maupun dalam ibadah kita, belajar bahasa Arab. Cari sistem belajar bahasa Arab yang bagus. Ya, saya katakan tadi di Jogja saya lihat bagaimana mahasiswa luar biasa ya. Mereka ngaji, mereka kuliah, tapi mereka bisa baca kitab gundul. Sebagian mereka ada yang kebablasan jadi ustadz akhirnya. Ada ya. Kebablasan jadi ustadz, karena mereka Masya Allah ya, belajar ya.
Jadi antum kalau bisa bahasa Arab luar biasa. Salat lebih khusyuk, kenapa? Karena ngerti apa? Isinya ya. Kemudian mendengar pengajian juga lebih paham, kenapa? Dalil-dalil mudah dihafal. Karena kalau orang tahu bahasa Arab, dia lebih mudah menghafal Al-Qur'an dan dia lebih mudah untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar masukan ya, bahwasanya belajar berusaha untuk urutan. Demikian juga belajar akidah juga berurutan, dan yang lainnya segala cabang ilmu hendaknya dipelajari dengan berurutan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian ingin saya sampaikan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Berikutnya tentang adab seorang penuntut ilmu dengan gurunya ya, dengan gurunya. Baik, waktu kita terbatas, maka kita berusaha, umur kita terbatas, maka kita berusaha mencari ilmu dari ustadz yang atau guru yang benar-benar menurut kita bisa kita pertanggungjawabkan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, dalam muqaddimah sahihnya, Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya tidak sembarang kita menuntut ilmu. Harus cari tahu orang ini berkompeten untuk menyampaikan ilmu agama atau tidak. Kalau tidak berkompeten, maka jangan menuntut ilmu dari dia. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang hobi bicara tentang agama, meskipun dia bukan ahlinya. Meskipun dia bukan ahlinya ya. Yang berbicara tentang agama banyak ya. Ustadz juga berbicara ya, dokter hewan juga berbicara tentang apa? Ilmu ya. Ahli kimia juga berbicara tentang apa? Ilmu ya. Tukang proyek-proyek juga apa? Kontraktor juga bicara tentang apa? Ilmu agama. Jadi orang banyak suka nimbrung tentang bicara agama ya. Ya. Jadi banyak hobi bicara agama. Oleh karenanya semakin samarlah mana yang ahli ilmu yang sebenarnya. Artis juga berbicara, artis juga apa? Berdakwah. Pemain film juga berdakwah. Penyanyi dangdut juga apa? Ceramah. Jadi karenanya orang-orang ya akhirnya disangka semuanya sama, padahal tidak sama. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'u hadzal ilm intiza'an, walakin biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu ini dengan tiba-tiba, tapi dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza la yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Maka tatkala ya tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang pun mengambil orang-orang bodoh sebagai ulama, diangkat sebagai ulama. Maka mereka ditanya tentang ilmu, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini bahaya ya. Apalagi mulai sekarang mulai muncul orang-orang yang belajar agama di luar negeri, di negara-negara kafir. Belajar agama di Amerika, belajar agama di Inggris, kemudian pulang jadi liberal, berbicara tentang halal dan haram ya. Mengerikan ya. Dengan berbagai logika ya, memudah-mudahkan masalah agama ya. Ya akhi, saya sering sampaikan, kalau misalnya ada seorang dokter sedang akan melaksanakan operasi di ruang operasi. Kemudian dia punya anak buah, suster-suster mungkin siap untuk membantu dia ya. Tiba-tiba ada seorang alim ya, hafal Quran, hafal hadis ya, faqih dalam masalah agama, tahu-tahu ketuk pintu ruang operasi, kemudian ingin ikut nimbrung ya. Kemudian mulai ngatur dokter tersebut, "Pak, dokter enggak boleh begini, Pak dokter ya. Jangan gunting dari situ, Pak dokter ya. Ada khilaf, itu ada dua." Kita bilang, "Pak Ustadz, ini bukan bidang Anda keluar aja nonton, enggak usah ikut operasi, orang bisa mati gara-gara Anda ya." Ini kita bilang, ini Pak Ustadz salah tempat, enggak boleh seperti itu. Meskipun kita bilang dia pakar agama, dia ahli baca Quran, ahli hadis, tapi bukan bidang dia nimbrung dalam apa? Dalam masalah operasi, ngawur ya. Sama misalnya Ustadz ikut nimbrung dalam masalah pembangunan ya. Masalah pembangunan gedung-gedung, kemudian ini arsiteknya enggak benar, ini begini arsitek. Itu bukan bidang, itu kita bicara masalah arsitek ya. Tidak boleh. Sebaliknya, kalau seorang ulama sedang berbicara tentang masalah agama, maka Anda yang tidak berkompeten jangan ikut campur, jangan ikut nimbrung. Jangan ikut apa? Nimbrung. Ya, sekarang banyak orang yang nimbrung ikut bicara tentang masalah agama ya. Baik yang ahli maupun tidak ahli. Maka seorang hendaknya selektif tatkala memilih guru, harus mencari guru yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, "Raditu Malikan, saya ridho Imam Malik sebagai hujjah di sisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya.
Dia mengatakan saya ridho Imam Malik sebagai hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Siapa gurumu?" Kata Imam Syafi'i, "Saya akan mengatakan guru saya Imam Malik," ya. Kenapa? Karena Imam Malik adalah orang yang ahli yang pantas untuk diambil ilmu darinya, ya. Nah, saya tadi katakan waktu kita umur kita tidak panjang, maka kita cari ilmu dari orang-orang yang jelas, ya, yang jelas keilmuannya, yang jelas guru-gurunya, sehingga kita tahu orang ini ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita belajar sembarang, saya bisa menilai kok, belajar sini, bingung sendiri nanti. Bingung sendiri. Kemudian dia ingin merajihkan mana yang benar, mana yang salah, dia bingung sendiri, waktu habis. Waktu habis, ilmu tidak maju-maju, itu saja, ya. Oleh cari dari ustadz yang benar-benar kita bisa pertanggungjawaban, ya. Karena banyak orang sekarang menyampaikan ilmu tanpa dalil, ya, dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kita perlu memilih guru, ya. Kita artinya di hadapan Allah kita bisa menjadikan guru ini sebagai pertanggungjawaban tentang agama kita, ya. Enggak boleh kita sembarang memilih guru. Kalau kita salah milih guru, kita bisa sesat dan bisa tersesat, ya, karena kesesatan guru tersebut. Kemudian yang kedua yang penting, ya, jangan ta'assub pada guru tersebut. Ini juga penting. Tatkala kita menuntut ilmu, jangan kita ta'assub fanatik kepada guru tersebut. Ingat guru kita bagaimanapun alimnya dia, lulusan manapun dia, betapapun tinggi gelarnya, tetap dia adalah manusia biasa, tempat salah, tempat khilaf, ya. Karenanya Imam Malik rahimahullah berkata dalam perkataan yang masyhur, ya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, setiap orang bisa diterima perkataannya dan bisa dibuang kecuali penghuni kuburan ini. Itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita boleh fanatik buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada kata fanatik. Kita menimbang perkataan dia dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka saya ingatkan kepada ikhwan, ya, jangan fanatik. Dan ini tidak pernah kita pelajari kefanatisan ini di Madinah, tidak pernah. Karena alhamdulillah kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka berguru dan mereka banyak gurunya. Dan kalau seorang semakin banyak gurunya, semakin jauh fanatis dari dirinya. Kenapa? Dia bisa melihat guru ini seperti ini, melihat guru ini seperti ini. Terkadang guru ini mengkritik guru yang lain, sehingga dia tahu bahwasanya tidak ada fanatis. Berbeda kalau seorang hanya berguru pada satu orang saja, sehingga dia menyangka segala kebenaran adalah yang keluar dari mulut guru tersebut. Tatkala kebenaran keluar dari mulut yang lain, maka dia tidak terima, dia menganggap itu salah, dia fanatik terhadap gurunya tersebut. Ingat guru kita ini, ya, bagaimanapun juga, ya, adalah manusia, tempatnya salah dan tempat khilaf. Maka tidak pantas untuk kita fanatis kepadanya. Imam Syafi'i saja yang berguru kepada Imam Malik, yang begitu hebat Imam Malik dari sisi keilmuan sampai diberi gelar dengan Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Semua orang mengakui keilmuannya. Imam Syafi'i pun tidak fanatik kepada Imam Malik. Sehingga dia pun menimbulkan mazhab yang baru, mazhab Syafi'i. Seandainya dia fanatik kepada Imam Malik, maka tidak akan muncul mazhab Syafi'i. Kenapa sampai muncul mazhab Imam Syafi'i? Karena ada penyelisihan Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Sehingga muncullah pemikiran yang baru namanya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal tidak fanatik kepada Imam Syafi'i, padahal begitu cintanya kepada Imam Syafi'i. Sampai dia mengatakan, "Sittatun ad'u lahum fis sahar." 6 orang yang saya doakan mereka tatkala di waktu sahur. Di antaranya guru saya Imam Syafi'i. Ya, ini adalah murid yang berbakti, yang mendoakan apa? Ustadznya, mendoakan apa? Gurunya. Nah, Anda murid berbakti atau tidak? Saya tidak tahu, ya. Sering doain guru Anda atau tidak, ya? Tidak tahu juga, Allah alam bisawab, ya. Jadi itu pun begitu cintanya kepada Imam Syafi'i. Bahkan anaknya bertanya, "Wahai Ahmad, wahai ayahanda, kenapa Anda begitu sering mendoakan Syafi'i?" Ya, maka Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi bumi ini. Artinya bumi begitu butuh kepada matahari. Meskipun demikian, Imam Ahmad tidak fanatik kepada Imam Syafi'i. Karena ketidakfanatisannya tersebut muncullah mazhab Imam Ahmad. Berarti ada penyelisihan Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Itu yang diajarkan, ya. Maka aneh zaman sekarang kemudian ada seorang fanatik kepada seorang guru. Ya akhi, saya kadang heran lihat sebagian orang fanatik terhadap seorang guru. Ente fanatik sama guru tersebut, fanatik sama Syekh bin Baz saja tidak wajar. Seorang fanatik terhadap Syekh bin Baz tidak wajar. Padahal begitu luar biasa Syekh bin Baz rahimahullah ilmunya. Seorang fanatik dengan Syekh Albani pun tidak wajar, tidak pantas untuk difanatik. Kalau Imam Syafi'i tidak pantas untuk kita fanatisi, Imam Ahmad tidak boleh dan tidak pantas untuk kita fanatisi, bagaimana kemudian kita fanatis dengan sebagian orang yang ilmunya jauh, sangat jauh, ya.
Aneh, makanya saya sangat aneh melihat ada orang seperti ini ya. Bagaimana Anda bisa fanatis pada orang seperti ini yang ilmunya entah apakah dia pernah menguasai cabang ilmu seluruhnya, apakah dia hafal Quran seluruhnya, berapa ribu hadis yang dia hafalkan, apakah dia menguasai ilmu usul fikih, apakah dia menguasai ilmu mustalah hadis dari awal sampai akhir, apakah dia menguasai qaidul fikih, apakah dia menguasai ulumul Quran. Banyak cabang ilmu yang harus kita pelajari. Saya sendiri tidak menguasai itu seluruhnya. Saya sendiri tidak menguasai itu seluruhnya. Terlalu banyak ilmu yang belum saya pelajari dan sangat tidak pantas dan tidak boleh seorang fanatis seperti orang seperti saya. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita meskipun hormat kepada guru kita, namun dia tidak boleh fanatis kepada guru kita. Bagaimanapun cerdasnya guru kita, bagaimanapun bertakwanya guru kita, pasti ada kemungkinan dia salah, kemungkinan dia keliru. Itu sangat mungkin. Taib. Di antara adab kita terhadap guru kita ya, adab kita terhadap guru kita, tentunya kita menghormatinya ya, karena dia telah mengajarkan kepada kita agama ya. Kita menghargainya, berusaha untuk membantunya ya. Ini tentunya perkara yang saya rasa para hadirin hadirat juga mengetahui akan hal ini, bahwasanya seorang berilmu harus dihargai. Oleh karenanya seorang ya berusaha menghormati gurunya, namun tentunya tidak berlebih-lebihan ya. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya bagaimana tatkala kita menuntut ilmu ya di hadapan guru kita ya, terutama dalam hal bertanya. Bertanya pun harus ada adabnya kepada guru kita ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, alhamdulillah sekarang sarana ilmu begitu banyak ya. Dan juga dai-dai juga alhamdulillah banyak dai-dai yang di atas sunnah yang kita percayai akan ilmunya. Maka mudah bagi kita untuk bertanya kepada mereka. Namun meskipun mudah bagi kita untuk bertanya kepada mereka, tetap harus ada adab yang harus kita perhatikan dalam bertanya ya. Di antaranya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya kita bertanya dengan santun ya, dengan santun, tidak dalam rangka seperti menggurui ustadz kita, dan ini adalah adab yang sangat buruk ya. Kita menunjukkan tatkala bertanya, menunjukkan bahwasanya kita butuh dengan ilmu tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara tentang kisah Nabi Musa ya, tatkala bertemu dengan Nabi Khadir, maka Nabi Musa dengan penuh kerendahan minta izin kepada Nabi Khadir untuk menuntut ilmu dari Nabi Khadir. Padahal secara kedudukan Nabi Musa lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Khadir. Tetapi karena tatkala ini posisinya Nabi Musa adalah murid Nabi Khadir, maka Nabi Musa kemudian merendahkan dirinya minta menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Maka jangan kita bertanya dengan seakan-akan kita sudah tahu, seakan-akan kita sok tahu ya. Dan sebagian orang seperti itu. Terkadang misalnya ada orang nanya sama saya, "Ustaz, bagaimana hukumnya ini?" Ada sebagian langsung nambah, "Oh, hukumnya haram ya." Jadi kayaknya ustadz kurang cepat gitu. Lebih cepat dia. Kadang saya, ini orang gimana? Saya yang ditanya kok dia yang jawab. Udahlah kamu aja yang jawab kalau gitu. Ya sudah, ada ustadz ngapain ente kemudian ente ingin menunjukkan ente pintar, ya. Enggak boleh seperti itu. Ada ustadz berbicara, ada ustadz ente nimbrung. Udah biar ustadz aja yang jawab ya. Biar ustadz ya yang jawab. Jadi ingin menunjukkan seakan-akan dia lebih tahu, seakan-akan dia sudah baca. Enggak usah. Ente berilmu, sembunyikan ilmu ente. Bukan saatnya ente menyampaikan ilmu ente ya. Kalau ada yang tanya, ustaz minta masukan baru kasih tahu. Tapi kemudian ada yang tanya, kemudian dia yang jawab hukumnya begini. Oh, ada khilaf itu. Oh, sudah. Ustaznya seakan-akan hanya bengong aja lihat orang ini gimana ini ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita bertanya pun dengan menunjukkan bahwasanya kita butuh dengan ilmu tersebut. Kita butuh dengan jawaban tersebut ya. Kemudian beradab juga ya. Seperti sebagian syekh tatkala saya lihat di Mekah, tatkala syekh keluar ya, maka diikuti oleh murid-muridnya. Ngantri, dia berjalan banyak orang ikut, satu persatu bertanya. Setelah bertanya minggir ya. Ada orang tiba-tiba masuk tengah, cerek. Depan syekh apa hukumnya ini? Ini enggak beradab seperti ini. Yang tadi ngantri kena yang ngantri begitu banyak dia lewati begitu saja. Ini juga tidak benar. Maka seorang harus bertanya dengan adab. Kalau dia bertanya ya dia ngantri, kalau ada yang di depan dia maka dia tunggu sampai orang tersebut selesai bertanya baru dia bertanya. Ada orang baru bertanya masih bertanya-tanya kemudian dia potong tengah jalan, ini juga tidak beradab ya. Kemudian juga lihat waktu guru kita
Waktu guru kita kapan waktu bisa ditanya ya. Tidak sembarang waktu kita telepon guru kita ya. Tidak sembarang waktu kita bertanya-tanya kepada guru kita. Ingat guru kita itu ya, ustaz-ustaz kita mereka juga harus punya waktu untuk keluarga mereka ya. Harus punya waktu untuk keluarga mereka. Apalagi kalau ustaz kita istrinya 2 ya, istrinya 3 lebih susah lagi. Waktunya harus banyak untuk yang istri 1 saja butuh waktu untuk anak-anaknya, waktu untuk istrinya ya. Oleh karenanya kalau ustaz sudah selesai pengajian ya boleh bertanya-tanya sebentar, tapi jangan dikejar terus, kasihan ustaz juga butuh istirahat. Ustaz juga untuk ya, ini bukannya saya bela diri ya, enggak ya. Cuma saya menyampaikan demikian kenyataannya ya. Antum juga sibuk, saya juga sibuk, yang lain juga sibuk ya. Kadang sebenarnya orang ustaz bilang silakan bertanya, sudah ya setengah jam selesai. Setelah setengah jam datang lagi ustaz, saya, loh kenapa tadi enggak tanya? Sekarang waktunya minum kopi malah ditanya-tanya. Ya ustaz mau makan enggak tanya-tanya, akhirnya enggak sempat makan dengan nikmat. Ustaz juga ingin enggak menjawab juga enggak enak ya. Orang tersebut nanya terus, kemudian akhirnya gimana ya? Ya, akhirnya gimana? Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya sering mengalami hal seperti itu ya. Artinya bukannya saya tidak mau jawab, saya tahu saya punya kewajiban. Ilmu tidak boleh disembunyikan. Tapi saya punya kewajiban yang lain juga untuk anak-anak, untuk Untuk istri, untuk keluarga, untuk didik mereka, untuk membina mereka ya. Sekarang sebagian orang ya, saya pernah ditelepon 1 jam sebelum subuh. Wah, Masya Allah. Saya telepon, halo, ini terjadi di Madinah. Di Madinah, saya telepon. Saya pikir ada apa kan? Ini bahaya nih, angkat. Assalamualaikum. Salam, ada. Ustaz saya mau tanya, iya. Enggak bisa nanti kan? Enggak, penting Ustaz, penting. Iya, apa-apa. Enggak bisa nanti. Enggak penting sekali kan. Pertanyaannya enggak penting ternyata. Akhirnya tanya tentang suatu masalah yang bisa ditunda pertanyaannya, bahkan besok siang juga enggak jadi masalah gitu. Saya pikir mungkin istri saya mau melahirkan sekarang, kan lain cerita. Kalau segitu kan, mungkin saya dengar, waktu saya dengar pertanyaan ternyata tidak penting, mau saya omelin juga susah kan. Nanti Ustaz kok akhirnya saya jawab aja, iya, udah ya, iya. Ustaz, ya udah. Habis itu saya blokir. Karena bahaya orang seperti ini, kan mengganggu orang lagi istirahat, orang lagi mungkin bakal lagi ibadah atau apa, kemudian tiba-tiba ganggu seperti ini. Kalau penting kita bisa pahami ya. Dia tahu itu waktu istirahat, kemudian dia ganggu. Ini enggak benar seperti ini. Ya benar seperti ini. Lihat waktu kira-kira ini waktu istirahat atau tidak ya. Kalau 1 jam sebelum subuh itu bukan waktu tanya jawab ya. Tanya jawab itu habis pengajian baru tanya jawab. Ada orang seperti ini ya. Ada orang seperti ini ya. Oleh karena para hadirin Subhanahu wa taala tentu ya, makanya di mimbar ini saya minta maaf kepada ikhwan-ikhwan ya yang saya mungkin tidak bisa jawab pertanyaan mereka karena pertanyaan terlalu banyak dan ilmu saya terbatas ya. Karena sebagian orang juga tanya, disangka kita punya ilmu semua. Tanya Ustaz, pertanyaan susah, saya di SMS susah. Waduh, gimana jawabnya? Saya mau SMS lama 1 jam kalau menjelaskan ini. Kenapa dia tidak telepon misalnya atau tidak datang? Kalau dia merasa perlu, dia datang, tanya Ustaz bagaimana hukumnya. Dia mau lihat SMS saja, kemudian kalau tidak dijawab, Ustaz kok enggak jawab? Gimana mau jawab, pertanyaanmu susah ini. Saya harus belajar dulu, harus baca dulu, harus murojaah dulu. Ini murojaahnya mungkin untuk jawab pertanyaan ini butuh 1 jam mungkin. Kemudian dia kok enggak jawab, Ustaz sombong. Gimana bukan sombong, ini pertanyaan susah. Seperti ada salah seorang Ustaz pernah ditanya, Ustaz tolong jelaskan cara sifat salat Nabi yang benar. Ya udah beli buku saja sifat salat Nabi Syekh Albani, baca itu. Ente malas baca suruh Ustaz yang jelaskan. Enak sekali ente belajar lah. Jadi ini kan tidak benar seperti itu ya. Jadi adab itu penting dalam bertanya ya. Kalau bertanya. Kalau Ustaz merasa tidak tahu jangan dipaksa tahu. Ini juga penting. Ustaz apa hukumnya ini? Ustaz mulai mikir, aduh. Haram kan Ustaz? Haram kan? Jangan dipaksa tahu dah. Nanti Ustaznya, iya haram. Akhirnya Ustaz tertalkin gara-gara ente. Ya. Kalau Ustaz mikir, Ustaz enggak tahu, hati-hati. Jangan ente paksa dia tahu, karena dia nanti berfatwa tanpa ilmu, bahaya. Ya, hati-hati. Kalau dia enggak tahu ya sudah. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin azza wa jalla. Antum bertanya juga, ya. Bertanya perkara-perkara yang akan antum jalani, perkara-perkara yang penting ya. Banyak perkara-perkara besar yang antum tidak tahu, pelajari dan tanyakan itu kepada ustaz. Terkadang sebagian orang bertanya kepada saya pertanyaan yang menurut saya penting namun tidak penting sekali ya. Ini tentang ustaz, apa hukumnya salat gerak jari? Saya bilang
khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan digerak-gerakkan, saya sendiri condong tidak digerak-gerakkan. Nanti datang lagi tanya yang sama, Ustaz bagaimana ini? Gimana khilaf? Ya akhi banyak masalah, ente kamu tanya gerak-gerak jari, enggak gerak, enggak gerak atau enggak gerak enggak jadi masalah, salat ente sah ya. Ada masalah-masalah yang lain yang harus Anda ketahui ya, yang berkaitan dengan kehidupan Anda ya. Jadi tidak semua kita harus tahu detail ya. Kalau Ustaz sudah jelaskan ya sudah. Ente terima ambil, kalau enggak terima ya enggak usah diambil, ya terserah ente. Tapi jangan bulat dalam satu masalah tertentu. Bulat itu lagi ya. Sementara kapasitas Anda tidak mungkin sampai. Sekarang ada orang tanya, Ustaz bagaimana hukum ini? Yang roji gimana Ustaz? Bagaimana khilafnya? Lo ente saja bahasa Arab enggak bisa. Kuno saya mau jelaskan, ini ada pendapat, ada rawi seperti ini, ada gini, ente saja bahasa Arab enggak bisa. Terus gimana mau saya jelaskan dengan apa? Dengan panjang lebar ya. Jadi ini ya mungkin di antara beberapa perkara yang perlu saya ingatkan tentang adab bersama guru kita ya. Kemudian yang terakhir para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab dengan teman ya. Ini juga penting karena kita akan berinteraksi, kita punya teman-teman pengajian, komunitas itu perlu ya untuk saling mengingatkan ya. Teman itu perlu apalagi di zaman sekarang ini. Teman yang baik itu sangat perlu. Teman yang kalau kita lihat dia, kita akan ingat dengan akhirat ya. Kalau kita lihat dia, kita ingat bahwasanya akan ada hari kematian. Teman yang menolong kita untuk menyemangati kita untuk ilmu. Teman yang menyemangati kita untuk ikhlas, menyemangati kita untuk beramal soleh. Kita butuh dengan teman-teman ini. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, teman ada 3 katanya. Yang namanya teman manfaat, ada namanya teman ladzah, dan namanya teman sidik ya. Zamilu manfaah, teman manfaat itu artinya apa? Teman yang hanya bergaul dengan kita kalau ada manfaatnya dari kita, baru dia dekati kita. Dia ingin kita bantu dia ingin pokoknya ada keperluan, maka jadi berteman dengan kita. Kalau keperluannya hilang, selesai, enggak jadi lagi apa? Berteman ya. Ini namanya teman apa? Manfaat ya. Ya, terkadang kita yang menjadi korban, terkadang kita mencari korban ya. Teman sama dia, orang kaya tuh, dekatin terus tuh. Manfaat ya. Kalau sudah selesai manfaatnya, tiba-tiba dia jatuh miskin, ditinggal. Tidak pernah dikontak lagi. Atau dia ketemu dengan yang lebih kaya, yang kurang kaya ditinggal. Dia beranjak kepada yang lebih kaya. Itu manusiawi. Manusiawi, orang ingin berteman untuk cari manfaat dari orang lainnya. Ini bukan teman yang kita cari. Karena kapan kita hilang manfaat yang dia harapkan, dia tinggalkan kita. Ada namanya teman ladzah. Teman ladzah, teman ya pengin ngobrol, tapi enggak ada faedah, sekedar teman kelezatan saja ya. Sekedar untuk duniawi, entah mungkin teman olahraga tertentu atau teman bincang-bincang tertentu ya, sekedar untuk kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol selesai ya. Yang kita inginkan teman sidq, teman yang baik yang benar-benar tulus. Teman tersebut kalau kita salah, dia berani untuk menegur kita. Ini yang kita perlu. Ya, karena dia sayang kepada kita, dia negur kita ya. Bukan karena kita bantu dia akhirnya tidak mau negur kita. Ini teman yang kurang bagus. Ini tatkala kita membutuhkan dia malah berkhianat. Teman yang baik adalah kalau kita salah maka dia mau untuk menegur kita. Ini teman yang kita perlukan. Ini, ya. Teman yang kita perlukan. Teman yang kalau kita ajak dia pun untuk beramal soleh, dia pun semangat. Ya. Teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari teman yang seperti ini, cari teman yang seperti ini. Dan kalau Anda berteman dengan dia, semakin meninggi keimanan Anda, semakin meninggi semangat Anda beramal soleh. Teman seperti ini yang sulit dicari, tapi ada. Maka Anda berusaha mencari teman-teman seperti baik bapak maupun ibu-ibu, Ibu juga mencari teman yang baik. Adapun teman yang kemudian hanyalah isinya gibah, ngobrol sana sini, ngalor ngidul, enggak ada manfaatnya, ya. Kalau ketemu hanya sekedar ngajak makan terus ya. Ngajak makan, ngajak jalan-jalan. Ini teman seperti ini ya, seperti apa? Teman-teman ya kita bukan berarti tidak boleh makan bareng, boleh. Tapi teman tersebut bawa manfaat mengingatkan kita kepada akhirat, itu teman yang baik. Cari teman-teman seperti ini sehingga menjadi teman kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Yang mau menasihati kita dan dia pun mau menerima nasihat dari kita. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Intinya para ikhwan ya, kita semua penuntut ilmu, semua belajar dan waktu kita terbatas, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali sawarif, banyak sekali perkara-perkara yang malingin kita dari menuntut ilmu ya. Media sosial yang begitu banyak menyita banyak waktu kita, dan ini tidak bosan-bosan saya ingatkan ya.
Facebook, kemudian WhatsApp, banyak sekali ikhwan. Saya ya, saya katakan saya ini ustadz dan saya ini hampir setiap hari baca buku agama. Ya. Hampir setiap hari saya baca kitab Gundul ya. Hampir setiap hari itu bacaan saya tiap hari ya. Entah intinya itu tiap hari karena saya harus ngisi pengajian. Baik masalah fikih, masalah akidah, masalah dan saya begitu lebih bahagia tatkala saya baru rasakan sekarang, ini benar. Waktu Facebook saya dihack. Jadi saya punya Facebook ada dua, satu akun Facebook, satunya fans page ya. Jadi halaman tidak sampai sekarang tidak berhasil dihack. Tapi akun sudah 2 kali dihack ya. Setelah akun saya dihack, saya tidak punya teman lagi ya. Saya lebih bahagia sepertinya. Saya punya teman-teman dalam alam nyata, bukan dalam dunia apa? Maya ya. Saya punya teman-teman, alhamdulillah banyak teman-teman yang setia, yang baik, yang mau menegur, ya, yang memperhatikan banyak, alhamdulillah. Dan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Itu lebih bahagia bagi saya, dari saya daripada teman-teman apa? Dunia maya yang terkadang mengganggu dengan share-share yang tidak-tidak ya. Ngirim share ini, share anu, share ini, share anu, share ini. Ya, apalagi kita sudah buka Facebook, akhirnya banyak yang kita baca tentang ini, yang terkadang ustaz tidak perlu tahu ya. Dikirim macam-macam dan namanya orang kalau sudah buka pengin tahu, pengin baca ya. Pengin baca, akhirnya waktu habis terbuang. Tidak sempat baca Quran, tidak sempat merojaah Quran ya. Ya, demikian juga WhatsApp. WhatsApp bagus, kita punya grup ya. Tapi jangan banyak-banyak grupnya. Ya, kalau orang punya grup sampai 10 sampai 20 ya. Habis waktu grup ceritanya ngalor ngidul, tidak terasa di grup tersebut 15 menit. Ente boleh grup, boleh bercanda-canda, tapi ada grup yang membangun. Jangan grup yang hanya sekedar apa? Ngobrol ngalor ngidul, habisin waktu. Ya, contohnya seperti yang membangun grup keluarga, kakak adik punya grup bagus. Sering kontak di antara mereka atau grup silaturahmi dengan tante-tante, dengan om ada grup. Ini bagus, enggak jadi masalah, ada pahalanya. Grup tersebut. Itu grup cuma ngumpul-ngumpul, canda-canda, ketawa ketiwi, akhirnya grup ghibah dan macam-macamnya ya. Grup poligami. Rame kalau sudah bicara poligami, rame tapi hasilnya enggak ada, sama saja. Dibaca sama istri, waduh, istrinya sakit hati, enggak ada faedahnya ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, mau saya sekarang banyak sekali perkara yang memalingkan kita dari hal-hal yang bermanfaat, dari menuntut ilmu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang tinggalkan perkara yang tidak perlu ya. Perkara yang tidak perlu. Saya tidak tahu banyak berita tapi alhamdulillah ya. Kalau ada yang penting pasti ada yang kasih tahu Ustaz, ada kejadian seperti alhamdulillah. Ya, kalau tidak penting enggak perlu saya tahu ya. Enggak perlu saya tahu. Hanya bikin nambah file jadi habis ya. Jadi hard disk semakin habis ya. Kalau sudah terlalu banyak isi filenya, Al-Quran nggak bisa masuk ya. Kenapa? Hard disk sudah full. Fullnya apa? Full berita Facebook. Ya, berita yang macam-macam masuk, yang bukan urusan kita. Yang bukan urusan kita. Banyak berita-berita artis yang kita tahu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tahu artis ini diceraikan oleh suaminya, ini begini, dia tahu urusan artis tersebut. Ngapain ente tahu? Kalau ente mau nikahi dia, enggak apa-apa ente cari tahu. Kalau ente cuma mau tahu-tahu saja, apa faedahnya tahu-tahu urusan dia ya? Ya, gimana perjalanannya, kemudian sidang ini, sidang anu, kemudian ini, apa faedahnya? Ya, sehingga Al-Quran kita tinggalkan. Ya. Al-Quran kita tinggalkan. Bagaimana ente mau bahagia sebentar Al-Quran ente tinggalkan ya? Al-Quran ditinggalkan, sholat rawatib ditinggalkan, sholat malam ditinggalkan, tahu-tahu meninggal dunia. Beneran, waktu berjalan ya. Apalagi saya lihat sebagian orang sini rambutnya sudah tua-tua, sudah putih-putih. Ya, sudah ada peringatannya. Ya, apa waja'akumun nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala, datang peringatan bagi kalian. Itu di antaranya uban. Ya, rambut putih menunjukkan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ini saya sekedar curhat pribadi saya dan saya menyampaikan pengalaman saya benar-benar. Setelah saya dihack 2 kali, saya berusaha buka lagi akun sampai puluhan ribu, kemudian dihack lagi. Ternyata saya lebih bahagia, waktu lebih banyak untuk istri, waktu bisa buat anak-anak ya. Saya berusaha untuk menjalankan kewajiban saya. Karena kalau sudah sibuk dengan media, habis waktu yang tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Hanya memenuhi saja hard disk di kepala kita ya, yang akhirnya membuat kita lalai untuk baca Al-Qur'an ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya. Ini mengganggu waktu Ustaz. Ini kan memang mau siap diganggu ya.
Ustadz, ana mau tanyakan, benarkah kalau sudah tarawih tidak usah sholat tahajud lagi? Boleh, ya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah sholat genap setelah witir. Rasulullah SAW pernah sholat 9 rakaat, itu berarti witir, ganjil. Setelah itu beliau sholat lagi dua rakaat. Demikian juga hadis Thalq bin Ali radhiyallahu dalam Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana sahabat ini dia sholat di kampung anaknya sampai witir selesai. Setelah itu ternyata dia pulang ke kampungnya, disuruh jadi imam lagi. Kemudian dia jadi imam ronde kedua. Tapi dia tidak witir lagi. Dan dia berkata, la witrani fil laila. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini dalil bahwasanya seorang kalau sudah selesai tarawih, dia sudah pegang bersama imam sampai selesai, dia sudah pegang pahala salat semalam suntuk. Nah, kalau ternyata dia masih rindu ingin salat, ya, maka boleh dia salat 2 rakaat, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Saya pernah punya guru ngaji yang terkesan menjelekkan guru ngaji saya yang sebelumnya. Hal ini membuat saya menjadi kurang respect terhadap guru ini. Bilang, antum tegur, enggak apa-apa ya akhi. Terkadang di antara guru kalau sering menegur, sensitif ya. Tapi kalau ente murid negur guru, enggak apa-apa, tapi caranya baik. Ustaz, benar ya? Maksudnya tegurlah dengan cara Ustaz, atau antum curhat, Ustaz saya kok kayaknya gimana? Kayaknya kalau antum bilang kejelekan guru saya yang sebelumnya, saya kok rasanya gimana Ustaz? Sampaikan aja ya. Biasanya terkadang guru kalau yang bilang dari muridnya, dia lebih terima karena dia tahu murid ini niatnya baik ya. Jadi enggak jadi masalah. Antum sama guru juga enggak apa-apa. Kalau saya punya salah tegur, tapi dengan cara yang baik. Datang empat mata, sampaikan, Ustaz saya kok lihat antum seperti ini. Dan insyaallah saya terima ya. Ya. Saya terima insyaallah bismillah ta'ala ya. Dan saya suka kalau ada yang negur saya ya. Tapi kalau tegur di hadapan banyak orang, dijatuhkan di hadapan banyak orang, di majelis ngabisi saya kemungkinan balas dendam nanti kalau begitu caranya. Iya, itu manusiawi ya. Ya, makanya kalau antum bertanya, ini diajarkan oleh sebagian guru saya. Kalau antum bertanya, misalnya ada dua berbeda pendapat. Antum datang kepada ustaz, antum bilang, "Ustaz, bagaimana masalah ini?" Kemudian ustaz ini jawab, si A jawab, Ustaz aja. Maka antum jangan bilang Ustaz, tapi Ustaz B bilang demikian. Ya, Ustaz A langsung jengkel kalau begitu caranya. Siapa yang bilang begitu? Si B. Si B belajar di mana dia? Misalnya artinya gitu. Ya. Anak kemarin sore, anak baru gede, artinya macam-macam. Ya. Bukan begitu caranya antum menegur. Antum bilang bagaimana dengan pendapat seperti ini? Bagaimana kalau dalilnya begini? Ini cara antum bertanya. Maksud saya, ikhwan, Ustadz pun bisa keliru, bisa salah. Dan di antara murid yang baik, dia nasihati Ustadz tersebut. Ini Ustadz antum sekarang, dia mulai menjelek-jelekan Ustadz antum sebelumnya. Maka sampaikan baik-baik. Datang berempat mata, Ustadz mohon maaf Ustadz, saya mau bicara, menurut saya penting. Ya, mohon maaf saya ganggu. Jadi tunjukkan antum beritikat baik, bertujuan baik. Mohon maaf Ustadz, saya ambil waktu antum Ustadz. Saya sayang sama antum Ustadz. Sampaikan, insya Allah dia terima ya. Insya Allah dia terima. Jangan antum tinggalkan begitu saja. Ustadz, ma'assalam. Kenapa? Udahlah, saya enggak respect sama ente. Jangan juga begitu. Afwan, guru ini agak berbeda dengan guru saya sebelumnya. Guru saya sekarang ini menggunakan buku tulisan tangan gurunya, syekhnya. Isinya mengenai selawatan pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus terang karena tidak ada tulisan Latinnya, saya merasa ragu karena tidak begitu mengetahui maknanya. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya. Ya, jadi kalau antum berhak, jadi di antara hak murid untuk bertanya, karena antum sedang belajar ilmu adalah agama. Kalau ada yang ragu, tanyakan kepada ustaz tersebut. Ustaz, kenapa begini? Jangan antum ragu-ragu, tanya ya. Karena ini agama. Kalau antum salah nyerap, ternyata salah kesesatan, itu antum bisa jadi keyakinan sampai antum bawa mati. Hati-hati ya. Oleh karenanya kalau ragu, tanya, itu hak antum, dan ustaz enggak boleh marah kalau ditanya. Ustaz, kenapa begini? Dia akan jelaskan, kalau itu benar dia akan jelaskan. Ustaz jelaskan mengenai memakai cadar saat usia 40 tahun ke atas. Maksudnya kalau 40 tahun ke atas boleh buka ya. Apakah memakai cadar harus orang yang cantik? Ya enggak. Ya ukhti ya. Cadar itu, cantikan itu relatif. Kecantikan ada dua. Ada kecantikan yang ikhtilaf, ada kecantikan yang ijma ya. Ada kecantikan orang sepakat itu cantik. Ada kecantikan yang relatif. Ikhtilaf. Kamu bilang jelek, menurut saya apa? Cantik ya. Dan itu kecantikan yang banyak seperti itu relatif, tidak apa? Tidak ijma ya. Tapi ada yang ijma, semua laki-laki kalau lihat pasti apa? Bilang cantik. Ya, istri kita misalnya kita bilang cantik, orang bilang enggak cantik. Ya, ada orang kok mau dia sama perempuan itu? Loh. Mata ente lah, ini kan mata dia, selera dia, jangan diperdebatkan masalah selera. Saya suka bebek, ente suka ayam, jangan ribut ya.
Bagi saya bebek enak, bagi ente bebek nggak enak ya urusan ente. Tapi ada makanan yang semua orang suka. Contohnya apa? Nasi. jadi, jadi maksud saya, maka 40 tahun tuh bukannya nenek-nenek ya. Ada orang nenek-nenek 40 tahun, tapi nenek 40 tahun tuh masih segar, masih apa? Menurut saya sebagai laki-laki, 40 tahun tuh masih cantik. Atau tidak? Masih cantik atau tidak? Masih kan? Ya. Ya kalau sudah 72 itu mungkin nenek-nenek. Jadi kalau 40 itu masih lah. Maka kalau dia pakai cadar silakan ya. Kalau dia enggak juga ya tergantung khilaf ulama dia merojikan yang mana ya. Ada khilaf tentang masalah hukum cadar. Meskipun kita tahu cadar lebih afdal ya. Jadi jangan seorang berkata, "Ustaz saya sudah 40 tahun, apa masih perlu pakai cadar?" Ya. Ya kita bilang 40 tahun masih apa? Masih cantik, masih cantik. Seorang ibu hamil mau membayar fidyah, apakah boleh fidyahnya setelah lebaran? Boleh. Kalau dia tidak punya uang atau lagi kesibukan, boleh dia tunda sampai setelah lebaran ya. Setelah lebaran enggak jadi masalah. Tidak harus pada bulan Ramadan tersebut, tapi semakin cepat semakin apa? Semakin baik. Bagaimana mengobati sakit hati dalam suatu keluarga? Karena hal tersebut berdampak pada diri saya yang cenderung lebih diam, tidak ceria seperti dulu. Apakah diam ini bagian daripada adab? Kalau sakit hati dimaafkan saja ya. Jadi tadi sifat maafkan itu sifat mulia ya. Falyafu walyasfahu, kata Allah, lapanglah dada dan maafkanlah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kau ingin Allah ampuni engkau? Kalau ada orang berbuat zalim sama kita, kesempatan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kita maafkan dia. Saya katakan masalah menjadi berat ya tatkala masalah tersebut dengan orang yang dekat dengan kita. Ya, kalau kita punya masalah sama orang jauh, enggak jadi masalah, kita jarang ketemu dengan dia. Tapi kalau kita punya masalah sama ibu, ibu salah kemudian kita dendam, kita sering ketemu ibu. Kita punya masalah dengan kakak, masalah dengan teman kantor, tiap hari ketemu dia, gimana? Mau pindah kantor? Ya, tiap hari ketemu dia sakit hati. Kalau kita maafkan selesai. Ya udah saya maafkan. Ya di manusia juga punya salah. Saya ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada selesai. Makanya hati-hati kalau punya masalah sama istri, ketemu terus di rumah repot. Sakit hati lihat dia terus. Makanya perhatian Subhanahu wa taala, latih diri kita untuk apa? Mudah memaafkan. Ya, bilang ini udah anugerah dari Allah. Orang zalimi kita, ada kesempatan Allah berikan kepada kita agar Allah ampuni kita. Kita maafkan, hidup di dunia lebih tenteram, di akhirat pahalanya lebih besar ya, lebih besar ya. Jadi apalagi masalah keluarga tadi, enggak apa diem tapi maafkan agar enggak usah disimpan dendamnya. Ya sudah, maafkan, selesai urusan agar hati lebih tenteram. Bagaimana jika ada suatu suku di pedalaman seperti pedalaman hutan Argentina atau Brasil? Kenapa enggak ada pedalaman Irian Jaya? Kok sampai Argentina dan Brasil? Yang terperosok dan tidak tahu ilmu seperti ilmu agama Islam dan sama sekali tidak tahu apa itu agama Islam sampai akhir hayatnya. Pertanyaannya, pantaskah mereka masuk surga karena mereka belum tahu? Jika mereka tidak boleh masuk surga, kenapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul atau yang mewakili rasul tersebut, yang menyampaikan risalah para rasul seperti ustaz atau dai dan yang lainnya. Kalau memang di zaman sekarang ini tatkala media sosial semakin berkembang, sarana komunikasi semakin hebat, maka uzur semakin susah karena Islam orang-orang tahu di mana-mana ya. Tapi kalau kita bicara tentang 100 tahun yang lalu di pedalaman Irian Jaya, pedalaman Argentina dan Brazil ya. Misalnya, ada mungkin orang-orang sejak lahir tidak tahu Islam, saya meninggal tidak tahu Islam. Orang ini bagaimana nasibnya? Nasibnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Status dia di dunia musyrik. Dia bukan orang Islam. KTP-nya bukan apa? Muslim. Maka tidak boleh kita kuburkan di pekuburan orang muslim, tidak boleh. Tidak boleh kita solatkan jenazah, enggak boleh karena dia bukan orang muslim. Tapi hakikatnya di akhirat bagaimana kita enggak tahu. Disebutkan dalam hadis bahwa orang seperti ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengujinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Tapi status dia di dunia, dia adalah orang musyrik, bukan orang muslim. Adapun di akhirat Allah alam bisawab. Apa maksudnya menyempurnakan akhlak yang mulia? Apa maksudnya yang mulia masih perlu disempurnakan? Nabi SAW mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama menafsirkan hadis ini, maksudnya di zaman Nabi, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki sebagian akhlak yang mulia. Contohnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka suka menjamu tamu. Mereka juga dermawan. Sampai orang-orang Quraisy dahulu di zaman jahiliyah, mereka sering memotong
onta dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Jadi itu akhlak mulia. Maka Nabi SAW dan mereka jujur di antara akhlak mulia yang mereka. Maka Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak mulia yang sudah ada, ditambah lagi dengan akhlak-akhlak mulia yang lain. Maksudnya demikian hadis itu. Jadi maksudnya hadis tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya ada akhlak mulia yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi SAW dengan tambahan akhlak-akhlak yang lain. Itu maksudnya. Bolehkah menuntut ilmu sekaligus mencari jodoh? Boleh saja ya, tidak dilarang ya. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari istri yang solehah. Kata Rasulullah SAW, fadhar bidatid din taribat yada. Carilah istri yang solehah, yang beragama. Kalau tidak kau akan rugi. Dan benar, istri yang soleh itu yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Istri solehah itulah yang kita percaya untuk diberikan amanah untuk mengurus anak-anak kita. Istri solehah itulah yang mendukung kita untuk mengingat akhirat, bukan menjerumuskan kita untuk beli sana, beli ini, beli anu, hingga utang banyak ya. Yang bikin siapa? Istri yang tidak solehah. Orientasinya hanyalah dunia ya. Suaminya disuruh ngutang sana, ngutang sini, suruh beli sana, suruh jalan-jalan, suruh ke sana ke sini, akhirnya ya lupalah dia dengan akhirat. Jadi kalau kita kesini ikut pengajian sekaligus cari jodoh, boleh-boleh saja, enggak ada yang larang. Karena kita ingin cari akhwat pengajian misalnya, karena itu yang diharapkan bisa menjadi istri yang solehah. Wallahu a'lam bishawab. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan ketika iktikaf setelah ikut tarawih bersama imam sampai selesai, bolehkah ikut lagi qiyamul lail berjamaah jam 2 sampai 3 dengan imam yang lain tapi tidak ikut witir? Boleh, tapi jangan ikut apa? Witir lagi. Rasulullah larang. Apakah kita pantas atau berdosa jika kita menjelek-jelekan atau mencela seorang alim yang sedang menyampaikan ilmu Allah tetapi cara orang alim tersebut kurang bagus di telinga jamaah? Maksudnya gimana? Kurang bagus di telinga jamaah. Ya, kita kritis itu boleh, tapi kritis harus yang membangun. Contohnya kita diskusikan untuk disampaikan kepada ustaz tersebut. Itu bagus ya. Atau kita diskusikan, kita bilang bisa jadi misalnya penyampaiannya ya akhirnya menimbulkan keramaian, pertikaian misalnya. Ya kita pending dulu ustaz ini, enggak apa-apa. Jadi kritis dalam rangka untuk apa? Membangun, bukan kritis dalam hanya sekedar mencela. Karena kalau kritis hanya sekedar mencela maka ini ghibah, tidak ada, bukan dalam rangka mencari apa? Solusi. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang istri kesehariannya masih suka marah-marah dengan anak dan suaminya. Suka membedakan suaminya dengan suami yang orang lain. Padahal sudah suka ikut kajian. Bagaimana menurut Ustaz? Ini jelas tahu istrinya enggak benar seperti ini ya. Ya, istri di antara hal yang sangat menyakitkan hati suami, demikian juga hati istri kalau dibandingkan dengan orang lain. Ini perkara yang sangat menyakitkan. Istrinya mengatakan, "Mas, kamu kok enggak seperti suaminya fulana." Ya, ini sakit hati misalnya. Sama juga suaminya mengatakan, "Kamu kok enggak seperti Ummu fulan." Sama, ya. Menyakitkan hati istri dan ini perkara yang sangat menyakitkan bagi seorang suami atau seorang istri kalau dia dibandingkan dengan yang lain, seakan-akan dia jatuh. Maka dinasihati, sampaikan kepada istri tersebut, "Anti jangan bandingkan saya dengan yang lainnya. Ini sangat menyakitkan hati saya. Anti mau enggak kalau saya banding-bandingkan dengan wanita yang lain?" Ya, kalau saya bandingkan anti juga pasti marah. Ya, lihat istrinya fulan enggak pernah banding-bandingkan suaminya dengan suami lain. Kamu kok banding-bandingkan terus dengan apa? Saya dengan orang lain. Ya, dan itu sampaikan. Jadi, maksud saya kalau ada dari istri Anda yang Anda tidak sukai, sampaikan. Namun saya ingatkan, ya ikhwan, tatkala Anda ada masalah sama istri, usahakan Anda menyampaikan ya tatkala dalam kondisi tenang, bukan tatkala sedang terjadi konflik. Karena kalau sedang terjadi konflik, biasanya dua belah pihak susah untuk menerima. Antum sabar, sama istri antum sabar, setelah itu nanti ajak makan kek, tatkala ajak makan sudah kenyang boleh tanya-tanya, "Gimana sayang? Kemarin sayang mengucapkan suatu perkataan yang buat saya agak sakit hati." "Ada apa, Mas?" Sambil kekenyangan. Jadi maksud saya sogok dulu dengan makanan. Jadi dalam kondisi santai baru sampaikan. Ya, lagi dipijit-pijit, "Sayang, Masya Allah ya. Tapi kemarin ada sesuatu yang buat saya sedih." "Kenapa?" Dia akan sambut. "Oh, kamu enggak suka ya kalau gitu?" "Iya, saya enggak suka, udah tahu nanya gitu." Jadi, tapi kalau lagi marah-marah ente sampaikan tidak akan terima biasanya seperti itu ya. Tunda. Jadi maksud saya tidak setiap kita marah langsung kita ungkapkan, tidak ya. Kalau hewan seperti itu, manusia tidak harus seperti itu, bisa ditunda. Ya, bisa ditunda. Misalnya lagi marah-marah depan anak-anak, jangan marah-marah depan anak-anak, jangan bentak-bentak istri kita di depan anak-anak, tunda, masuk kamar, kunci baru bentak-bentak dalam rumah, enggak apa. Tapi kalau di depan anak-anak, apa kata anak-anak ya? Di depan orang banyak jangan ya. Bagaimana penjelasan tentang fidyah bagaimana jika yang kurang mampu? Apakah sudah jadi makanan atau boleh bahan bakunya? Ya, jadi fidyah itu bisa dua, bisa dengan
bahan baku, kalau bahan baku adalah beras 1,5 kilogram. Jadi setengah sok. Setengah sok itu maksudnya setengah zakat fitrah. 1 sok itu zakat fitrah, kalau setengah sok itu apa? Setengah zakat fitrah. Tergantung, kalau kita bilang zakat fitrah 2,5 kilogram, berarti setengah soknya 1,25, 1/4 gram. Kalau kita bilang zakat fitrahnya taruhlah 3 kilo, maka 1 soknya 1,5 kilogram. Maka kalau kita punya hutang 1 hari fidyah, kita bayar 1,5 kilogram untuk 1 fakir miskin, seperti itu. Ya, ini cara pertama. Jadi 1 hari dibayar dengan 1/4 kilogram atau 1,5 kilogram beras. Cara kedua dengan memberi makanan, satu kali batal diganti dengan 1 kali makan siang atau malam dengan minumannya. Jadi kalau kita punya hutang 30 hari, kita beli misalnya nasi bungkus 30 bungkus, kita kasih minumannya, kemudian kita bagi-bagi kepada fakir miskin 30 orang, selesai. Nggak jadi masalah. Ini bisa dengan cara demikian. Atau 15-nya untuk makan siang, 15-nya untuk makan malam juga boleh, nggak jadi masalah. Kalau suami rajin ke masjid, banyak berbuat baik dengan orang lain, tapi dengan istri tidak baik, selalu marah dan cuek aja ya. Ini balas dendam kayaknya. Jadi ikhwan, sebagian orang berbuat baik kepada orang yang jauh, kepada orang terdekat dia lupakan. Ini ada fenomena seperti ini. Ada fenomena seperti ini. Ada orang kaya sama supirnya nggak pernah kasih. Tapi sama orang lain kasih fakir. Supirnya ini tolong itu bagikan orang miskin. Supirnya suruh bagi, supirnya nggak dikasih. Supirnya kasih sama orang miskin. Ada orang yang sakit hati sampaikan ke saya, Ustaz itu majikan saya, Masya Allah. Saya ngantarin ini, saya nggak dikasih Ustaz. Ya udah nasibmu jadi supir. Tapi ini salah sebenarnya, yang berhak untuk kita baik adalah orang apa? Terdekat. Ya, ada orang sama orang lain baik, tapi sama ibunya kurang, sama istrinya juga kurang. Ya seakan-akan kalau sedekah sama istrinya kayaknya nggak dapat pahala. Ya, tapi sedekah sama temannya dapat apa? Pahala. Ini enggak benar seperti ini. Jadi, ikhwan, kita harus maksud saya, yang orang terdekat lebih utama untuk kita baiki. Maka saya katakan, kalau saya sering sampaikan, kalau Anda merasa tersenyum kepada teman dapat pahala, maka senyum kepada istri pahalanya lebih besar. Kalau Anda bersabar dengan teman yang mencaci maki Anda, ya, Anda bersabar, maka bersabar dengan istri pahalanya lebih apa? Besar, karena istri lebih utama untuk kita baiki. Maka Anda sudah rajin sholat berjamaah sama orang baik, sama istri cuek, ini enggak benar ya. Enggak benar seperti ini salah dalam dalam cara beramal. Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang ustaz atau dai yang memberi ceramah atau pencerahan tapi mematok harga dengan nilai yang besar? Yang kedua, ustaz tersebut tidak mau berdakwah bila di kampung-kampung atau tempat yang kurang memadai. Ya, kalau ada ustaz seperti ini tinggalkan. Ngapain cari ustaz yang begini ya? Matok harga sekian, memalukan seperti ini. Ya kalau ustaz dikasih hadiah diterima, tapi kalau dia matok harga sekian, harus sekian, ngapain belajar sama ustaz seperti ini? Masih banyak ustaz yang lainnya. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i? Adakah kiat-kiat dari ustaz untuk kita supaya istiqomah dalam menuntut ilmu? Di antara kiat-kiat yang paling penting untuk agar kita istiqomah menuntut ilmu, tatkala pengajian kita teratur. Seorang kapan dia merasa istiqomah? Karena dia merasa ada faedahnya. Jadi kalau dia belajar kitab, misalnya kitab fikih dari awal sampai akhir, dia akan istiqomah. Oh, dia ingin tahu lagi, dia ingin tahu lagi. Belajar akidah runut dari satu ke satu, dia akan semangat ya. Ya, tapi kalau hanya sekedar tematik terkadang tidak istiqomah. Jadi perlu digabungkan antara tematik dengan kajian kitab ya. Jadi misalnya di kantor ada kajian tematik 2 minggu kajian tematik, 2 minggu kajian kitab. Bagus begitu. Entah tafsir, entah hadis ya. Jadi ini membuat kita istiqomah karena kita merasa ada ilmu yang bertambah. Ustaz, saya sempat mengikuti kajian tafsir Al-Quran sama satu ustaz di masjid daerah saya. Suatu hari saya melihat secara langsung ustaz yang mengajar tafsir tersebut sedang merokok. Lantas setelah itu saya tidak lagi ikut di kajiannya dengan alasan ustaz tersebut merokok. Apakah perbuatan saya ini dibenarkan menurut ajaran Islam? Wallahu alam ya. Antum punya hak, terserah antum. Antum tidak serak dengan dia, ya terserah antum ya. Terserah antum. Bagaimana jika punya hutang kartu kredit tapi sudah tidak memakai lagi, akan tetapi masih ada hutang kartu kreditnya? Apakah ada doa khusus untuk cepat melunasi hutang tersebut? Ada. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal darimu sehingga aku tidak membutuhkan perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh karunia dari makhluk selain engkau. Ustaz, bagaimana jika dalam menuntut ilmu hanya condong ke satu ustaz saja? Bukan karena fisik ustaznya, tapi ilmu dan cara penyampaiannya lebih mudah dipahami. Bolehkah begitu? Boleh saja ya.
Boleh saja, tapi tetap saja perlu ustaz yang itu perlu karena sebagai pembanding. Antum bisa saja tertarik sama satu ustaz. Oke, antum sering ngaji sama dia, enggak jadi masalah. Tapi sesekali ngaji juga sama ustaz yang lain. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertanyaannya, siapa saja yang termasuk dalam keluarga kita selain anak dan istri atau suami? Apakah ipar-ipar termasuk dalam keluarga? Ya, zahirnya adalah keluarga, istri dan apa? Anak-anak ya. Ipar-ipar kerabat ya. Mereka lebih utama untuk kita dakwahi daripada yang lainnya. Kita berusaha menyampaikan namun tidak sebagaimana terhadap istri dan anak-anak kita. Ya, itu lebih utama untuk kita nasihati terus. Tapi kalau selain anak istri seperti ipar-ipar, ya kita sesekali kita sampaikan, namun bukan berarti termasuk dalam ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apakah salat sunat syuruk dapat dilakukan di rumah setelah salat subuh atau harus dilakukan di masjid? Zahir hadisnya di masjid. Tapi kalau Anda pulang ke rumah maka salat duha biasa. Salat syuruk itu bagian dari salat duha. Bagian dari salat duha, namun dia mendapatkan pahala khusus spesial tatkala seorang setelah salat subuh berzikir sampai waktu duha. Jadi salat syuruk sama dengan salat apa? Duha, enggak ada bedanya. Hanya saja dia mendapatkan pahala spesial karena dia sejak subuh berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk ya. Seandainya dia salat di rumah maka jadi salat duha biasa ya. Dalam hadis dia salat di masjid tersebut. Apakah akhwat juga mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar apabila tidak melaksanakan iktikaf di masjid? Misalnya iktikafnya dilaksanakan di rumah ya. Iktikaf tidak ada di rumah ya. Iktikaf harus di mana? Di masjid ya. Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Iktikaf itu di masjid-masjid. Kalau iktikaf di rumah nanti ada iktikaf di mall, ada iktikaf di iktikaf cuma ada di masjid. Ibu-ibu tatkala tidak iktikaf bisa dapat Lailatul Qadar. Jadi ikhwan, Lailatul Qadar itu sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan dialami oleh semua orang. Orang kafir pun mengalami bulan Ramadan. Orang muslim pun mengalami bulan ini. Bulan Ramadan selesai, ini bulan Ramadan, semua orang mengalaminya. Tetapi bagaimana kondisi kita tatkala bertemu dengan bulan tersebut? Ini jadi masalah. Lailatul Qadar juga akan dialami oleh semua orang. Tetapi bagaimana kondisi kita tatkala di malam tersebut ya. Tanazzalul malaikatu ruh, malam tersebut malaikat pada turun ya. Jadi malam Lailatul Qadar bukan malam yang kamu dapat saya enggak dapat, enggak. Tapi semuanya itu akan dialami, tapi bagaimana kita bisa beribadah tatkala di malam tersebut ya. Kondisi yang terbaik tatkala bertemu dengan malam tersebut adalah tatkala kita iktikaf karena kita sedang dalam ibadah. Masuk masjid iktikaf sudah beribadah, tidur pun dapat ibadah. Apalagi di iktikaf tersebut dia baca Quran, salat malam, maka ibadah paling semakin berlipat ganda. Nah, wanita yang tidak iktikaf apakah bisa dapat Lailatul Qadar? Bisa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau suatu malam saya tahu itu malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya ucapkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah, ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Kau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Padahal Aisyah waktu Nabi masih hidup dia tidak iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Aisyah waktu Rasulullah SAW masih hidup dia tidak iktikaf bersama Nabi. Nabi setelah meninggal baru istri-istri Nabi pada iktikaf. Jadi wanita yang tidak iktikaf juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya bisa beramal soleh di malam Lailatul Qadar. Dan saya sering menyampaikan semangat kepada ikhwan-ikhwan, ingat Lailatul Qadar itu mungkin 10 jam saja. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. 10 jam, 12 jam, maksimal 12 jam, 10 jam, 11 jam ya, sekitar gitu. Nah, itu kata Allah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada, Allah tidak mengatakan sama dengan 1000 bulan, tapi Allah mengatakan lebih baik. Maka antum berusaha 10 malam terakhir beribadah dengan sebaik-baiknya karena antum akan pasti dilewati oleh malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kalau antum 10 jam lebih baik daripada 83 tahun 1000 bulan. Bayangkan kalau antum baca Quran 1 jam. Ini sekedar ilustrasi, bukan ini. Seandainya antum baca Quran 1 jam, seakan-akan antum baca Quran lebih dari 8,3 tahun. Ya, karena kalau 83 tahun bagi 10 berarti berapa? 8,3. Nah, antum 1 jam baca Quran di malam Lailatul Qadar seperti baca Quran berapa? 8,3 tahun ya. Luar biasa. Ya, antum beristighfar 1 jam seperti beristighfar apa? 8,3 tahun. Nah, kalau antum nonton bola 2 jam di malam Lailatul Qadar, wallahu alam. Artinya manfaatkan semangat untuk beribadah. Makanya Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr, sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW kencengkan sarungnya. Artinya Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya. Kata para ulama berarti 20 malam sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli istrinya. Tatkala 10 malam terakhir Rasulullah SAW sudah tidak menggauli istrinya. Ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau malam ke-27 saya ingin menggauli istri saya?" Ya boleh, tidak berdosa. Ya, tapi jangan terus-terusan. Artinya ada waktu yang lain untuk apa? Zikir yang lain untuk yang lain. Jadi itu cuma yang afdal untuk konsentrasi ibadah, maka tidak menggauli istri supaya bisa konsentrasi apa?
ibadah. Wa ahya lailahu, 10 malam terakhir Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Kata para ulama, Nabi begadang. Berarti 20 malam sebelumnya Rasulullah SAW tidak begadang, masih tidur, masih bangun. 10 malam terakhir Rasulullah SAW apa? Begadang. Ya. Karena itu malam spesial. Ya, maka saya ingatkan kepada ikhwan, sisihkan waktu untuk iktikaf ya. Sisihkan waktu untuk apa? Iktikaf. Tidak mesti 10 hari full. Bisa jadi antum pilih malam-malam ganjil, malam ke-21 iktikaf, malam 23 yang mungkin Lailatul Qadar. Malam ke-25, malam ke-27. Kalau tidak mampu malam ganjil ya sudah, berapa saja, kapan saja bisa, yang penting ada waktu untuk apa? Iktikaf. Tidak harus 10 hari. Ustaz saya bisa iktikaf malam hari, siangnya kerja, enggak jadi masalah antum kerja, tapi pas maghrib sampai terbit fajar ente di masjid, itu sudah sah apa? Iktikafnya ya. Enggak jadi masalah ya. Semakin banyak iktikaf semakin baik. Apakah ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu alam termasuk dalam ilmu yang dalam hadis Nabi SAW, barang siapa menuntut ilmu, barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga? Jawabannya tidak. Seluruh ilmu yang disebutkan dalam syariat yang dipuji oleh Allah adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang menambah ketakwaan. Ilmu tersebut adalah ilmu apa? Syariat. Ini ilmu yang dipuji dari sisi zatnya. Adapun ilmu lain seperti ilmu fisika, ilmu kimia, maka ini menjadi terpuji tatkala dituntut karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang alim dalam bidang kedokteran, kita bilang apakah dia dipuji? Jawabannya tidak, kecuali kalau dia ternyata menuntut ilmu dalam rangka untuk membantu kaum muslimin ya. Ya, dia meringankan beban kaum muslimin ya, dengan ilmu dokternya tersebut dia misalnya memberi tarif murah kepada kaum muslimin, maka dia dapat pahala dari sisi itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia ya. Tapi kalau dia nuntut ilmu kedokteran untuk dirinya, untuk memperkaya dirinya, enggak dapat apa-apa. Ya, jadi maksud saya ilmu dunia itu terpuji kalau nampak manfaatnya. Dia dipuji karena manfaatnya, bukan ilmu yang dimaksud dalam hadis-hadis ya. Karena yang ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itulah yang merupakan warisan para anbiya. Kata Nabi SAW, wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Dan sungguhnya para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Maksudnya ilmu apa? Ilmu agama, bukan ilmu kimia, ilmu fisika. Ya. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Apa hukumnya bila seorang berjabat tangan dengan meletakkan tangan seorang itu di jidatnya atau mencium tangan seorang yang dijabatnya? Ini masalah duniawi ya. Tradisi hukum asalnya boleh selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat ya. Jadi masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Apakah kita diejek sesama teman dan kita membalasnya? Apakah kita, maksudnya gimana ini? Kalau kita diejek sama teman, balas atau tidak ya? Kalau balas maka boleh, tapi balasnya dengan yang setimpal. Yang lebih afdal tidak usah membalas. Yang lebih afdal adalah memaafkan. Jadi kalau ada orang mengatakan Anda monyet, Anda boleh balas Anda juga monyet ya. Ya. Tapi kalau Anda berlebihan, Anda monyet jelek, maka ini salah. Anda berdosa. Ya, sama, ini tidak boleh. Tapi kalau Anda jawab ente juga monyet, ini hak kita. Hak tidak dilarang dalam syariat. Tetapi kalau berlebihan maka berdosa. Jadilah Anda yang menzalimi. Tadinya Anda dizalimi, dibilang monyet. Anda balas, impas. Sama-sama monyet. Tapi kalau Anda berlebihan, Anda monyet jelek, berarti Anda yang sekarang menzalimi. Anda monyet jelek, saya sama. Anda anjing, kita bilang Anda juga anjing. Tapi kalau Anda balas, Anda anjing rabies, ini berarti Anda menzalimi. Tidak boleh. Waktu zikir pagi petang. Waktu zikir dimulai dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari, sampai sunrise. Waktu petang dari sholat asar sampai apa? Terbenam matahari. Namun kalau ada seorang yang qadarullah terlambat, kemudian dia baru ingat zikir pagi petang setelah maghrib, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Sama seperti orang baru ingat zikir pagi setelah terbit matahari, nggak jadi masalah ya. Tapi yang lebih utama adalah sebelum waktu tersebut. Apakah boleh jika kita tidak yakin untuk salat malam, tidak yakin bangun salat malam setelah salat Isya sunnah ba'diyah dilanjutkan salat witir 3 rakaat? Boleh, enggak jadi masalah. Langsung salat malam, salat witir waktunya setelah salat apa? Isya. Jadi salat Isya kemudian salat ba'diyah, kemudian salat 3 rakaat, jadi masalah. Ternyata di malam hari bangun, silakan salat lail tapi jangan witir lagi. Ustaz, bagaimana adab-adab di handphone?
seperti di sosial media ya. Adabnya berat handphone ini ya. Handphone ya kita harus tundukkan pandangan kalau lagi di handphone, nggak boleh lihat apa sembarangan ya. Padahal di handphone banyak sekali yang sembarangan. Ya, apalagi di media sosial. Kemudian tidak boleh kita buat status ya yang isinya kemaksiatan. Ya. Tatkala kita bikin grup, kemudian kita membuat status, akhirnya grup-grup ada orang menebarkan syubhat di bawahnya, maka kita wajib untuk memblokirnya. Ya, karena dia menyebarkan syubhat. Ya, kita wajib untuk apa? Memblokirnya atau kita peringatkan atau kita delete misalnya ya, karena kita apa? Admin grup ya, hati-hati. Bukan berarti kita grup bebas saja orang bicara di bawah, enggak. Bisa jadi orang disebarkan syubhat, pemikiran yang menyimpang akhirnya terjebak, maka Anda sebagai admin Anda harus apa? Blokir orang tersebut. Ustaz, bagaimana mengatasi anak berkebutuhan khusus dan belum bisa berbicara? Adakah pesantren untuk anak yang begitu? Wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu ya, tapi coba cari informasi, saya tidak tahu. Saya punya nazar nyawer. Bagaimana hukumnya nyawer? Apakah diperbolehkan? Nyawer itu apa? Hah? Apa? Kasih uang sama penyanyi. Ini nazar yang haram ya. Kalau ikut nyanyi dia, kemudian kalau antum kasih biduan wanita tersebut, apa sekedar mungkin dia wanita miskin ya. Tapi kalau antum kasih dia karena dia seorang penyanyi yang apa namanya bermaksiat ya, mengumbar auratnya ya, maka jangan ya. Masih banyak orang miskin yang perlu antum kasih ya. Maka nazarnya dibatalkan dan bayar kafarah apa? Nazar. Bayar kafarah apa? Nazar. Kafarah sumpah yang dibatalkan. Ustaz, apakah wajib atau sunnah memakai peci waktu sholat? Tidak ada dalilnya wajib untuk pakai apa? Sunnah. Tapi Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ambillah perhiasan kalian tatkala dia ke masjid. Di antara perhiasan seorang muslim yang ini di urf masyarakat yaitu dia memakai apa? Pakaian yang rapi, pakai peci, tanda kesopanan ya. Tapi kalau kita katakan wajib ya enggak, ini hanya membabil adab. Tidak ada dalilnya harus pakai apa? Songkok, harus pakai sorban, tidak. Tapi secara adab orang kalau pakai songkok itu apa? Rapi dan sopan. Maka itu lebih utama untuk kita lakukan tatkala apa? Tatkala kita sholat. Tapi kalau enggak pakai peci, kebetulan peci enggak dibawa, enggak jadi masalah. Bukan berarti perkara dosa, tidak ya. Ada orang yang jengkel, kemudian dia sholat, dia buang pecinya depan. Allahu Akbar. Karena orang maksa dia pakai apa? Peci. Ada kejadian seperti itu. Ya tidak perlu begitu juga sih. Ya, kemudian dia jengkel, dia buang pecinya, ya tidak perlu ya. Nanti kalau ada peci, pakai peci. Kalau enggak ya enggak apa-apa, sholat aja, enggak mesti harus pakai peci. Tapi ini babil adab. Sama orang tanya, Ustaz, apakah hukumnya sholat pakai kaos kutang? Sah, saya bilang sah. Tapi ente ke masjid pakai kaos kutang, apa kata dunia? Kalau sah, tetapnya hukumnya sah. Saya pernah lihat teman saya dari Kashmir ya. Waktu kita lagi hajian bareng, dia masuk setiap mau sholat, setiap mau tidur dia sholat witir. Dia sholat witirnya selalu di sholat sebelum tidur ya. Namun saya beberapa kali aneh lihat dia, tapi memang secara hukum sah. Jadi dia masuk kamar mandi, setelah dia keluar dia pakai sarung sampai di pusarnya. Kemudian handuknya dia taruh di atas. Maksudnya Allahu Akbar. Jadi saya kaget nih, ini orang. Jadi kan yang penting di atas apa? Tertutup. Dan di zaman Nabi kan pakai izar dan rida ya. Dan itu mungkin pakaian di zaman Nabi, artinya sarungan sama apa? Selendangan. Tapi dia pakai handuk kecil bukan handuk besar. Kemudian dia gantungkan dia apa? Dua pundaknya, handuknya mungkin sampai sini. Pakai sarung, Allahu Akbar. Ya kalau sah sih apa? Sah. Tapi gimana gitu kalau saya lihatnya. Tapi kalau sah ya. Jadi maksud saya berusaha kita tatkala salat memakai baju yang apa? Rapi. Kalau enggak ada enggak jadi masalah. Para ulama jelas kalau misalnya tidak ada pakaian kecuali yang menutup aurat, sah, enggak jadi masalah. Ya, tapi seandainya antum salat tidak ada pakaian kecuali cuma menutup pusar sampai paha, sah. Di atas enggak pakai apa-apa, sah. Tapi kan kalau ada pakaian yang bagus, apa salahnya kita pakai pakaian yang bagus, apalagi ke masjid. Jadi ini bahas tentang masalah sah atau tidak. Sama pertanyaannya, Ustaz, apakah sah kalau salat tidak pakai songkok? Sah, enggak jadi masalah. Tapi bab kesopanan, dari sisi kesopanan sebaiknya kita pakai songkok ya. Saya pernah pas di Roja, kebetulan saya buru-buru, songkok saya ketinggalan, saya sholat di Masjid Al-Barkah. Ustaz Badruk itu suruh saya jadi imam.
Saya bilang, aduh maaf Ustaz, saya nggak pakai songkok. Ustaz Badrul ngerti ya? Ya, kalau saya jadi imam orang lihat gimana? Nanti saya seakan-akan saya mengajari orang nggak pakai apa? Songkok ya. Jadi saya khawatir ada kesalahpahaman seperti sehingga menggampangkan. Meskipun itu sah, nggak jadi masalah. Tapi sebaiknya jangan. Ustaz, bagaimana kalau kita tidak bayar zakat? Dosa. Zakat itu rukun Islam. Zakat itu hak orang-orang miskin. Jangan kita simpan hak orang miskin tersebut. Ya. Zakat itu bukan hak Anda. Anda sedang memegang harta milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hak orang miskin, harus Anda bayar. Jangan tidak dibayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan mengajar di universitas non-muslim? Enggak jadi masalah ya. Di universitas muslim tidak jadi masalah. Kita bermuamalah dengan bermuamalah yang baik, enggak jadi masalah. Tapi universitas Islam tentu lebih utama. Apakah boleh melakukan sedekah dengan harapan mendapatkan balasan dalam jumlah yang lebih banyak dari Allah? Contoh sedekah 100.000 berharap 1 juta. Ya, akhi, kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa antum ingin dibalas di dunia ya. Tetapi itu bukan yang utama ya. Yang utama adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa sih yang kalian infakkan pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Jadi kalau kita sedekah pasti diganti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kejadian, ada sebagian orang datang ke teman saya, teman saya cerita langsung bilang, "Ustaz, saya sudah dengarkan ceramah ustaz tersebut, maka saya sudah sedekahkan. Ternyata utang saya bertambah, Ustaz. Bagaimana?" Katanya akan diganti dalam waktu sekian berapa kali lipat. Ternyata sampai sekarang enggak, semakin terlilit utang. Ini saya dikejar-kejar bank sekarang ya. Macam-macam. Akhirnya jadi niatnya mungkin keliru. Mungkinnya niatnya keliru. Bagaimana hukum mencukur jenggot, merapikan jenggot melebihi satu genggam ya. Masalah jenggot ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib memanjangkan jenggot, sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah ya. Ya, ini yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah hukumnya apa? Sunnah ya. Ya, kembali kepada khilaf tersebut. Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, sebagian pendapat sebagian ulama ya, maka hukumnya haram kalau kita mencukur jenggot. Bagi yang mengatakan hukumnya sunnah, maka tidak sampai pada derajat haram. Tapi seorang berusaha ya memanjangkan jenggotnya karena itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para nabi mereka dahulu berjenggot. Dan ingat ya, kalau antum memelihara jenggot akhirnya antum takut berbuat maksiat kadang-kadang. Kenapa? Penampilan oke. Penampilan ustaz. Mau maksiat, aduh, diganggu cewek enggak berani ganggu cewek. Kenapa? Jenggotan. Mau macam-macam, nanti jenggotan kepala batu. Jadi enggak enak. Jadi ini termasuk hal yang menjaga kita adalah dengan penampilan yang islami. Menghalangi kita dari berbuat apa? Kemaksiatan. Menjelang Ramadan banyak umat Islam berziarah kubur. Apakah berziarah kubur menjelang Ramadan Idul Fitri disunahkan oleh Nabi? Jawabannya tidak disunahkan. Ya, kita menziarah kubur kapan saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakkirumul akhirah. Ziarahilah kuburan karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Tidak ada waktu khusus, maksudnya harus Ramadan baru ziarah. Tetapi kalau kebetulan pas Idul Fitri lagi ngumpul bareng-bareng, kakak-kakak adik lagi ngumpul kemudian pengin ziarah kuburan orang tua, enggak jadi masalah. Itu hanya sekedar kesempatan, bukan karena kemuliaan waktu. Ya. Jangan disangka bahwasanya kalau ziarah kuburan orang tua Ramadan itu afdal, ziarah kuburan orang tua tatkala Idul Fitri itu afdal. Kalau tidak ziarah maka kualat, ini tidak benar. Kita ziarah kapan saja, tapi kalau seseorang alasannya kebetulan karena kita lagi mudik, kita baru bisa lihat kuburan orang tua tatkala mudik, tatkala Ramadan, itu lain cerita. Berarti sebabnya bukan karena keutamaan, bahwasanya meyakini bulan tersebut disunahkan untuk ziarah, tapi karena memang kebetulan pas ada waktu untuk ziarah, ya jadi masalah. Ustaz, bagaimana adab saya sebaiknya kepada adik saya yang mengaku menganut Islam liberal? Ya, kita dakwahi, ya, antum belajar apa itu Islam liberal, apa itu kesalahan-kesalahannya, antum nasihati. Ya, kalau enggak antum cari cuplikan ceramah-ceramah tentang Islam liberal, suruh dia dengar. Bilang silakan Anda berislam liberal, coba dengarkan kritikannya. Ini namanya usaha. Ya, siapa tahu dia dapat hidayah. Ada ceramah-ceramah tentang bantahan terhadap Islam liberal, semoga dia dapat apa? Hidayah. Kalau antum punya ilmu, antum boleh bantah, diskusi sama dia. Mohon penjelasan, apakah kita lebih penting menuntut ilmu agama daripada ilmu pengetahuan? Bagaimana hukumnya bila kita banyak menuntut ilmu pengetahuan, apakah tidak ada manfaatnya untuk bekal di akhirat? Tidak tentunya. Tadi kita punya hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Baik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Anda bisa jadi dokter, beri manfaat banyak orang lain.
Anda bisa menjadi pakar kimia, beri manfaat bagi orang lain. Tapi harus Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti kemudian ilmu agama. Tidak semua orang jadi ustaz ya. Kalau semua orang jadi ustaz, siapa yang diceramain ya? Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli ilmu. Berarti ada kebanyakan tidak berilmu, ada yang berilmu. Tidak semua orang jadi ustaz ya. Makanya para hadirin subhanahu wa taala, jadi silakan aktivitas yang jadi pedagang, menjadi ahli kimia, ahli fisika, namun dia tetap harus belajar agama. Ada ilmu-ilmu dasar yang harus dia mengerti. Dia menjadi seorang dokter yang saleh, dia menjadi seorang ilmuwan yang saleh, menjadi fisikawan yang saleh. Ini yang dicari. Bukan kemudian dia ahli dalam ilmu fisika tapi enggak ngerti ilmu agama sama sekali. Ini tercela. Tapi kalau ilmu agama pun dia tahu, tidak mesti harus sampai tingkatan ustaz. Yang penting dia tahu bagaimana salat yang benar, harus ikhlas, bagaimana haji yang benar, ya sudah. Alhamdulillah, sudah cukup. Tidak wajib lebih daripada itu. Ustaz, mohon pertanyaan saya di luar tema. Mungkin saya mau bertanya. Kenapa rata-rata perempuan yang bercadar itu selalu berbusana yang serba gelap, cenderung warna hitam? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi sebenarnya tidak ada syarat harus berwarna hitam ya. Jadi warna hitam itu kebiasaan adat orang Arab. Orang Arab itu senang menggunakan warna hitam. Jadi karenanya kalau ada orang Saudi pakai selain warna hitam jadi sorot perhatian. Ya, jadi tapi sebenarnya tidak ada aturan khusus Nabi menyuruh menggunakan pakaian berwarna hitam. Berbeda dengan laki-laki, Rasulullah SAW menganjurkan berwarna putih. Ya, disunahkan pakai warna putih. Adapun perempuan tidak dikatakan disunahkan menggunakan warna hitam. Bebas-bebas saja, yang penting bukan pakaian yang menarik apa? Perhatian. Warna hitam juga boleh, warna coklat juga boleh, warna hijau juga boleh. Warna-warni juga boleh selama tidak warna pelangi mencolok, artinya merah kuning hijau ya enggak. Jadi kalau kebetulan merah sama hijau, ya pasangan aja. Indonesia itu masalah yang biasa. Dan masalah warna kembali kepada urf. Urf Indonesia, warna atas beda dengan warna bawah itu biasa. Bukan suatu yang apa? Menarik perhatian. Berbeda tatkala di Saudi, kalau ada jangankan warna berwarna-warni, ada seorang cewek Saudi pakai warna hijau, semua orang jadi perhatiannya. Beda tatkala yang memakai pakaian tersebut bukan orang Saudi, enggak jadi masalah. Mereka sudah ngerti. Orang India pakai warnanya macam-macam ya. Orang ini kembali kepada urf, kembali kepada urf masyarakat. Jadi jangan dipahami bahwasanya warna hitam itu apa? Sunnah, tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau bertanya tentang sekarang banyak transaksi tidak perlu menggunakan uang cash tapi pakai bank, pakai segalanya pembayaran melalui transfer dan transfer. Sementara kalau kita letakkan uang di bank, maka akan ada bunga. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah mengatakan ya sekarang hukumnya apa namanya? Mungkin darurat kondisinya ya, karena kenyataannya kalau kita simpan uang di rumah juga tidak nyaman, bisa jadi tercuri, bisa jadi tercecer dan macam-macamnya ya. Ya, dan kalaupun kita harus menaruh uang di bank, maka jangan kita ambil bunganya. Artinya kita ambil bunganya segera kita tidak boleh kita gunakan untuk pribadi tapi kita salurkan. Misalnya kepada fakir miskin, untuk pembangunan jalan, untuk pembuatan WC misalnya, dan amalan-amalan kebajikan yang lainnya, terutama yang kembali kepada kepentingan umum, kembali kepada kepentingan umum ya. Maka kita ambil dan kita serahkan kepada orang yang bisa menyalurkan uang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh kita gunakan untuk pribadi kita. Nah, adapun tadi pertanyaan pertama tentang masalah i'tikaf, la i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak i'tikaf kecuali kepada 3 masjid. Para ulama berselisih tentang hadis ini, sebagian ulama melemahkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan hadis ini kalaupun sahih, maka maksudnya tidak ada i'tikaf yang terbaik. Bukan berarti di masjid yang lain apa? Terlarang. Karena Allah mengitlahkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa antum aqifuna fil masajid." Sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Al-masajid adalah kalimat jamak dan dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman, maka mencakup segala masjid dan seluruh umat Islam ya perlu untuk i'tikaf, bukan cuma penduduk Mekah dan Madinah ya. Ya. Dan secara logika kalau i'tikaf hanya boleh di 3 masjid tersebut, maka sangat terbatas, sangat apa? Terbatas, sementara kaum muslimin sampai miliaran ya. Maka ini pendapat jumhur ulama, maka maksudnya boleh i'tikaf di masjid mana saja selama itu adalah masjid. Namun yang lebih afdal adalah 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita sholat kemudian ada jerawat di jidat kita? Pas di sini tadi katanya ya. Kalau di sini enggak jadi masalah, masalahnya di sini. Pas kita sujud jerawat kita apa? Pecah ya, pasti sakit ya. Waktu pecah ya kita lap, kita bersihkan ya. Dan tidak apa-apa, sholat terus enggak jadi masalah. Sahabat dulu lagi sholat dipanah, darah keluar.
lanjut lagi sholatnya, panah lagi, lanjut lagi sholatnya, panah lagi, lanjut lagi apa? Sholatnya. Setelah 3 kali dipanah baru berhenti sholatnya. Apalagi cuma jerawat yang pecah. Bisul saja kalau di sini pecah nggak batal. Apalagi cuma apa? Jerawat. Jadi nggak jadi masalah. Tapi setelah itu kita bersihkan ya karena mengotori apa? Masjid ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.